Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izin serta ridho darinya kita semua dapat bertemu dan berkumpul dalam bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah ini, yakni pada acara webinar Ramadan bersama Vespa Teto. Salam serta salam semoga dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta umatnya yang insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada webinar Ramadan tahun 1443 Hijriah bersama Vispat Network. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan disampaikan adalah ASAS Overview, yang mana materinya akan disampaikan oleh saudara kita, yakni Ananda Muhammad Sidik Nursyansyah. Sebelum ke materi utama, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu, sekaligus untuk membuka acara pada kesempatan kali ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita disehatkan, dipermudah, dan dilancarkan untuk segala urusan yang kita punya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal haqqa bil haqqa wal hadi ila wal khatami lima sabaqa wan nasiri ila sirati mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta syahla. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Kau buat mudah, juga Engkau jadikan sebuah kesulitan. Jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bestpad Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat, bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati Allahmu. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Jalil, Zat yang Maha Menjaga dan Mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya, dan lindungi keluarga kami dari musibah, sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Ghafar, Ya Qahar, Zat yang Maha Pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami perbuat. Kesalahan dan dosa yang kami lakukan, sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ringankanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami, karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengabulkan segala hajat dan permohonan kita di pagi hari ini. Amin Allahumma amin. Baik, langsung saja ke agenda utama kita kali ini, yakni penyampaian materi dari Ananda Muhammad Sidik Nursyansyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Anandita Risma Inayati yang telah membuka agenda webinar seperti ini ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gitu kan, ketemu lagi di acara webinar Ramadan bersama Bestpad Network di episode ke-11. Lebih tepatnya pada tahun 1443 Hijriah.
Oke, nah pada episode ke-11 ini kita akan membahas mengenai ISIS overview gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas apa itu ISIS gitu ya. Apa sih ISIS? Tuh, makhluk apa sih ISIS itu? Dan apa sih fungsinya diciptakan di muka bumi ini gitu kan ya. Kita bahas lantas mengenai ISIS. Nah, untuk nanti juga ada sedikit lab gitu kan mengenai basic configuration pada ISIS gitu ya. Nanti akan dilakukan di EVNG kayak gitu. Nah, sesuai dengan pepatah gitu kan, tak kenal maka kenalan gitu ya. Nah, di sini ada sedikit apa ya? Data pribadi lah. Sedikit data pribadi tentang saya gitu kan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Nurdiansyah gitu ya, biasa dipanggil Sidik. Hmm. Nah, untuk alamat domisili atau alamat saat ini, saya bertempat tinggal di Karawaci, Tangerang, Banten. Lebih tepatnya di Bespat Katok ya. Nah, ini untuk alamat domisili saya. Siapa tahu rekan-rekan atau teman-teman semua ada yang mau langsung ketemu gitu kan. Nah, bisa datang ke Bespat Network. Nah, ini ada sedikit informasi juga mengenai pendidikan yang telah saya jalani atau telah saya lakukan ya. Yang pertama itu ada pendidikan formal. Nah, untuk pendidikan formal saya sekolah di bukan sekolah saya alumni sekolah SMKN Negeri 1 Majalaya gitu ya. Saya alumni SMKN Negeri 1 Majalaya, lebih tepatnya jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Nah, ini sedikit informasi juga mengenai pendidikan informal saya. Saya saat ini sedang menjalani pendidikan ya. Saya mempunyai status sebagai anak mondok Bespat Network pada tahun 2021, lebih tepatnya pada bulan Juni saya masuk ke sini dan sampai detik ini ya, sampai sekarang. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin kontakkan gitu kan, ingin berkomunikasi dengan saya, bisa hubungi saya via email. Jadi barangkali rekan-rekan memiliki sebuah atau sejumlah pertanyaan mengenai materi yang sampaikan saat ini, bisa langsung komunikasikan kepada saya melalui email gitu ya, yang tercantum di bawah ini di denkrisna@gmail.com. Nah, kalau rekan-rekan atau teman-teman semua yang mungkin bisa dikatakan ingin komunikasi via media sosial, di bawah sini juga tertera beberapa media sosial yang saya miliki ya. Yang pertama ada Instagram, di sini saya cantumkan Instagram bagi teman-teman yang mau follow-followan lah di Instagram boleh follow di @sidiknurdiansyah. Kemudian saya juga aktif di Telegram ya. Nah, ini ada sedikit informasi juga mengenai akun Telegram saya. Barangkali ada pertanyaan yang ingin langsung diajukan via Telegram gitu kan, via chat gitu, komunikasi via chat, boleh hubungi saya di Telegram ya, di @me/sidiknurdiansyah. Nah, rekan-rekan juga bisa apa mengkomunikasikan sesuatu, bisa menjalin silaturahmi juga gitu ya dengan saya via Facebook. Saya memiliki Facebook juga, Sidik Nurdiansyah kayak gitu ya. Nah, bisa nanti saling add lah di Facebook. Gitu. Itu untuk sedikit perkenalan mengenai saya gitu ya. Nah, ini ada beberapa experience atau pengalaman-pengalaman yang telah saya jalani gitu ya. Ada beberapa bisa dikatakan project yang sudah saya jalani, lakukan, yang sudah saya pegang gitu kan. Yang pertama mungkin ada training H3CSE gitu ya. Nah, untuk training ini dipandu atau dipimpin langsung oleh Pak Danu Yoto sebagai owner dan CEO dari Bespat Network. Nah, saya di sana waktu itu bertugas sebagai asisten ya, asisten trainer gitu kan, asistennya Pak Danu pada bulan Juli. Jadi lebih tepatnya pada saat sebulan saya dari masuk lah. Jadi saya masuk ke Bespat Network itu pada bulan Juni, dan pada bulan Juli saya sudah dipercaya alhamdulillah untuk ikut sebagai asisten training H3CSE gitu kan. Kemudian proyek kedua yang saya apa ya yang saya lakukan gitu ya, saya laksanakan, ada proyek di Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Nah, ini dilaksanakan pada bulan Juli juga, dan bisa dikatakan sampai detik ini ya. Nah, pada proyek ini yang saya lakukan adalah migrasi dari perangkat lama ke perangkat yang baru, dan dari topologi lama gitu ya, yang awalnya tradisional network ke VXLAN, VPN yang sebelumnya pada kemarin pada day 10 gitu ya dijelaskan oleh Pak David Wiragasa. Nah, jadi VXLAN VPN ini diimplementasikan di BSSN ini gitu ya, di proyek Badan Siber dan Sandi Negara ini. Nah, pada bulan Juli itu saya pertama saya dipercaya untuk
ikut membuat desain topologi untuk BSSN ini, untuk implementasi VXLAN VPN ini. Kemudian pada bulan Agustus gitu ya, pada bulan Agustus 2021, alhamdulillah saya dipercaya kembali untuk ikut terlibat dalam event event apa ya, event nasional ya. Event nasional sekelas PON 20 Papua pada 2021 ya. Nah, perbedaannya dengan yang Mas Dandi Gustiawan, akhirnya beliau pada bulan September ya ikut terlibat dalam PON, saya pada bulan Agustus lebih awal dari dia gitu. Karena pada saat itu saya dipercaya juga untuk melakukan staging atau pengecekan perangkat sebelum perangkat tersebut dikirimkan ke Papua. Jadi dilakukan pengecekan dulu di Jakarta gitu kan. Setelah kondisi perangkat yang dicek itu baik gitu kan, layak pakai, baru dikirimkan ke Papua kayak gitu. Jadi pada bulan Agustus saya sudah mulai terlibat PON 20 Papua ini dan menjalani proyek tersebut selama 3 bulan, Agustus, September, Oktober, sampai PON itu selesai lah kayak gitu. Oke, nah untuk proyek selanjutnya yang dipercayakan pada saya gitu ya, alhamdulillah setelah PON selesai gitu berakhir, saya dipercaya kembali untuk ikut terlibat dalam proyek atau event Peparnas 16 di Papua juga, di tempat yang sama gitu. Cuma skalanya lebih kecil. Kalau PON itu hitungannya nasional gitu kan, satu Indonesia yang terlibat. Sedangkan untuk Peparnas ini hanya ada 2 klaster waktu itu, Kabupaten Jayapura sama Kota Jayapura waktu itu. Jadi skalanya lebih kecil lah untuk Papua doang kayak gitu. Nah, itu dilaksanakan pada bulan November. Jadi setelah PON selesai gitu. Dan itu dilaksanakan dalam 1 bulan. Jadi Desember itu udah selesai untuk event Peparnas ini kayak gitu. Nah, untuk proyek selanjutnya atau pengalaman saya selanjutnya, saya dipercaya juga pada bulan Desember gitu kan, di detik-detik Peparnas selesai gitu, di detik-detik event yang saya pilih untuk selesai, saya diamanahi untuk ikut terlibat kembali dalam proyek Politeknik Negeri Tanah Laut. Nah, saya berperan di sini sebagai asisten trainer atau asisten dosen lah bisa dikatakan gitu ya. Karena ini Politeknik Negeri Tanah Laut itu kan universitas, saya dipercaya sebagai asisten dosen waktu itu, dosen untuk mata kuliah TJA, Teknik Jaringan Dasar waktu itu. Nah, ini dilaksanakan pada saat detik-detik event Peparnas itu mau selesai lah kayak gitu. Jadi pada bulan Desember sebelum selesai, saya sudah dipercaya kembali untuk ikut terlibat dalam proyek baru yakni Politeknik Negeri Tanah Laut ini. Nah, selang beberapa minggu, beberapa bulan gitu ya, nggak bulan, minggu, hitungannya minggu mungkin. Pada bulan Januari, alhamdulillah saya ikut dipercaya kembali dalam salah satu proyek di Wisma Network, yakni Pusat Data Nasional atau PDN. Nah, waktu itu ikut terlibat, ikut membantu dalam pembuatan asesmennya sebelum proyek itu dilaksanakan kayak gitu. Dari desain topologinya, dari persiapan perangkat apa saja yang dipakainya, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan itu dilaksanakan bersamaan lah dengan Politeknik Negeri Tanah Laut. Jadi Politeknik Negeri Tanah Laut, Politala gitu ya. Politala ini jalan, PDN juga ikut jalan kayak gitu. Kemudian pada bulan Februari gitu kan, sebulan setelah itu, saya ikut terlibat kembali dalam proyek baru yakni Network Performance Improvement di Backbone Telkomsel satu Indonesia ya, atau NPI gitu, NPI. Nah, untuk proyek NPI ini dimulai pada Februari ya. Nah, saya di sana ikut terlibat dalam asesmennya juga. Asesmennya diantaranya pembuatan dokumen gitu kan, pembuatan dokumen data apa backbone Telkomsel, kemudian pengeditan topologi, penambahan data latensi pada topologi seluruh region di Indonesia gitu untuk Telkomsel ini. Itu berjalan bisa dikatakan sampai detik ini, masih jalan sampai sekarang gitu untuk NPI Telkomsel ini. Kemudian proyek terakhir yang bisa dikatakan masih hangat-hangatnya kemarin, itu ada proyek di SMK Telkom Makassar ya. Yang meskipun nggak onsite ya, bisa dikatakan online. Di sana saya dipercaya untuk membantu teman-teman adik-adik di SMK Telkom Makassar untuk sertifikasi network esensial kayak gitu. Jadi selama 3 hari kami tim Best Network itu melakukan push materi sejumlah 20 modul itu 20 modul network esensial. Kemudian setelah itu dibimbing untuk melaksanakan exam gitu ya, untuk sertifikasi lah. Itu pada bulan Maret. Itu selama 3 hari dan bisa dikatakan untuk examnya jalan sampai saat ini. Kayak gitu proses examnya. Nah, itu ada beberapa project atau experience ya, pengalaman yang telah saya lakukan. Kayak gitu selama di Best Network.
Nah, langsung saja mungkin ke agenda yang akan kita laksanakan hari ini gitu ya. Apa aja sih yang bakal kita lakukan satu hari ini gitu ya, pada episode 11 ini. Ngapain aja sih gitu kan, kita mau membahas apa. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai overview ISIS ya. Nah, nanti kita kenalan dulu nih dengan ISIS. Nanti kita kenalan dengan ISIS, ISIS itu siapa gitu, apa gitu kan, makhluk apa sih ISIS ini gitu. Nah, nanti kita pengenalan mengenai si ISIS atau Intermediate System to Intermediate System kayak gitu. Kemudian pada bab selanjutnya kita akan melakukan komparasi gitu ya, compare antara OSPF yang sebelumnya itu sempat dijelaskan oleh Mas Anggadarva Prasetya ya. Nah, pada episode 7 kalau nggak salah. Nah, nanti kita lakukan compare nih OSPF dengan ISIS karena untuk OSPF dan ISIS ini adalah bagian dari routing protocol link state kayak gitu. Kemudian pada bab ketiga kita akan membahas juga mengenai area dan router role pada ISIS. Nah, nanti kita jelaskan juga perbedaan area pada OSPF dan area pada ISIS. Nah, area pada OSPF dan ISIS ya gitu ya. Kemudian ada labeling juga pada ISIS di mana berbeda dengan routing protokol yang lainnya. ISIS itu ada labeling untuk menentukan backbone areanya kayak gitu. Nanti kita bahas tuntas juga. Kemudian poin yang keempat itu ada ISIS paket tipe. Nah, kita nanti akan bahas juga tipe paket pada ISIS itu seperti apa gitu kan. Tipenya itu ada apa aja lah kayak gitu. Oke, pada bab selanjutnya gitu kan, setelah membahas tipe paket pada ISIS, kita juga akan membahas mengenai link state packet operation atau cara operasi link state paket pada ISIS. Nah, kemudian setelah itu karena ISIS ini merupakan satu-satunya routing protokol yang tidak menggunakan IP untuk kejagaan SIM-nya gitu kan. Nah, jadi ISIS itu punya pengalamannya sendiri gitu. Jadi ISIS itu punya addressing-nya sendiri lah kayak gitu. Kalau routing protokol lain itu melakukan adjacency atau hubungan router dengan router lainnya itu menggunakan IP. Nah, untuk ISIS ini memiliki addressing-nya sendiri yaitu net addressing. Nah, nanti kita akan bahas tuntas juga mengenai net ini gitu kan, network entity typical pada ISIS. Nah, nanti kita bahas tuntas dan bagaimana cara membuat net addressing ini kayak gitu. Kemudian ditutup mungkin nanti ada sedikit lab lah untuk isi configuration pada ISIS kayak gitu. Nah, ini ada beberapa agenda yang hari ini akan kita laksanakan kayak gitu ya. Oke, ke agenda pertama gitu kan. Kita akan overview dulu nih, akan pengenalan dulu. Kenalan dulu lah dengan ISIS gitu kan. Sebelum masuk ke ISIS, alangkah lebih baiknya kita mungkin sedikit flashback gitu ya. Sedikit nostalgia ke materi yang sempat dibawakan oleh Mas Dandi Gustiawan. Nah, kalau teman-teman atau rekan-rekan masih ingat gitu kan, slide ini sempat ditampilkan pada episode-episode sebelumnya. Pada lebih tepatnya episode 9 gitu ya. Nah, ini sempat ditampilkan di episode 9 membahas mengenai apa itu routing protokol gitu kan. Karena ISIS ini adalah bagian dari routing protokol gitu kan. Jadi kita bahas tuntas dulu apa itu routing protokol kayak gitu. Nah, mungkin saya akan menjelaskan tapi nggak begitu kompleks seperti yang Mas Dandi Gustiawan gitu ya. Mungkin khawatirnya teman-teman juga bosen apa sih Mas gitu kan, sebelumnya juga udah dijelasin gitu kan. Jadi saya sedikit nge-flashback aja lah, reminder aja mengenai routing protokol ini. Nah, ini routing protokol gitu ya, membahas mengenai routing protokol. Nah, routing protokol itu berjalan pada perangkat yang bernama router. Nah, gitu kan. Router itu adalah device yang menjalankan routing protokol. Oke, nah, jadi router itu adalah device-nya atau perangkatnya yang menjalankan routing protokol ini. Nah, routing protokol ini, kalau berdasarkan penjelasan yang Mas dan Gustiawan jelaskan sebelumnya, itu adalah merupakan sebuah aturan gitu ya. Aturan untuk merutekan paket ke dashboardnya gitu, ke lintasan terbaiknya lah gitu. Nah, kayak gitu, kita coba gambar router di sini. Oke, sedikit penganalogian mungkin ya, penganalogian. Nah, untuk routing protokol ini adalah sebuah aturan untuk menentukan jalur terbaik atau best path yang harus dilewati si paket kayak gitu. Nah, jadi pada routing protokol ini karena berjalan di device yang bernama router gitu kan, di layer 3. Nah, untuk routing protokol ini diterapkan untuk menentukan paket itu harus kemana sih gitu kan untuk sampai ke tujuan. Misalkan, nah kelihatan mungkin ya untuk coret-coretnya. Nah, di sini ada router A yang menjadi source atau asal si paket itu berangkat, dan di D ini gitu kan, router D ini adalah sebagai destination-nya. Nah, dengan routing protokol,
Nah, si paket yang berasal dari router A ini dirutekan, dipilihkan gitu kan, diberikan jalan gitu sama si router A ini. Kamu itu harus lewat mana gitu, harus lewat atas apa lewat bawah kayak gitu. Jadi si paket itu nanti akan dipilihkan lintasan terbaik yang harus dilewati. Misalkan kalau ambil salah satu routing protokol yakni distance vector gitu kan, karena dia memilih jalur terdekat gitu kan. Karena ini kalau di bawah itu lompatannya itu lebih banyak ya. Kalau teman-teman tahu mengenai hop atau lompatan, lewat bawah itu melompati beberapa perangkat ya, satu, dua, tiga gitu kan sampai ke tujuan. Kalau lewat atas dia cuma satu, dua lompatan. Kalau yang bawah itu tiga lompatan, kalau yang atas dua lompatan. Secara tidak langsung lewat atas itu jaraknya lebih dekat lah kayak gitu, lebih sedikit untuk jumlah lompatannya. Nah, untuk routing protokol ini dia itu merutekan, dia itu memberikan atau memilih jalan terbaiknya gitu, memberikan pilihan kepada si paket gitu. Nah, nanti dipilihkan kepada paketnya, kamu itu lewat atas ya, karena kamu menjalankan routing protokol distance vector gitu. Si routernya itu menjalankan routing protokol distance vector. Nah, dia disuruh untuk lewat atas sehingga sampai ke destination. Itu routing protokol. Nah, itu ya sedikit penjelasan singkatnya. Nostalgia pembahasan yang sebelumnya dijelaskan oleh Mas Dani Gustiawan. Nah, dibahas kemudian ada EGP gitu kan. Routing protokol itu dibagi menjadi dua, ada EGP gitu kan. Ada IGP. IGP itu eksterior ya. Eksterior. Kemudian IGP itu adalah interior. Dia EGP itu adalah apa akronim dari Exterior Gateway Protocol ya. Nah, jika teman-teman atau rekan-rekan apa ya familiar lah dengan kata eksterior dengan interior. Jadi eksterior itu luar gitu kan. Kalau interior itu dalam. Luar dalam apa sih Mas gitu kan ini. Nah, kita bahas dulu untuk EGP ya. Nah, kalau rekan-rekan masih ingat di episode-episode sebelumnya itu dijelaskan juga mengenai autonomous system. Mengenai autonomous system ya, merupakan sebuah number unik yang apa ya, yang di-assign atau diberikan untuk menandai atau mengidentifikasi sebuah infrastruktur jaringan besar kelas ISP. Misalkan ini ISP-A, ini ISP-B, yang ini ISP-C kayak gitu ya. Nah, untuk setiap ISP ini diberikan sebuah nomor unik yang dibuat sebagai identitas lah kayak gitu. Misalkan ISPA itu satu, autonomous systemnya atau AS-nya gitu ya. Yang ISPB dua, yang ISPC tiga gitu. Nah, setiap ISP itu mempunyai identitasnya masing-masing atau AS number-nya masing-masing. Nah, routing protokol EGP atau Exterior Gateway Protocol adalah sebuah routing protokol yang berfungsi atau bertugas untuk membuat koneksi antara satu buah router dengan router yang lainnya dalam AS yang berbeda kayak gitu. Nah, contohnya ya di ISPA ini ada sebuah router misalkan di dalamnya ya di sini. Di dalamnya itu ada sebuah router, di sini ada router, di sini ada router gitu. Nah, ISPA gitu kan bisa berkomunikasi dengan ISPB, bisa dikoneksikan dengan menggunakan EGP, Exterior Gateway Protocol. Karena EGP ini mempunyai kemampuan untuk mempertemukan AS number yang berbeda kayak gitu. Kan ini AS numbernya satu, yang ISPB itu dua, kan beda itu AS numbernya. Nah, itu dengan EGP mereka bisa dikoneksikan atau dipertemukan seperti itu. Begitupun ISPB dengan dengan ISPC kayak gitu. Nah, itu untuk EGP. EGP ini apa dibagi menjadi satu bagian ya, ada path vector nih. Nah, bagian dari path vector dan path vector itu routing protokol yang berjalannya itu adalah BGP, Border Gateway Protocol. Nah, dengan BGP ini, BGP punya kemampuan yang tadi saya jelaskan gitu ya. Kemampuan EGP ini untuk mempertemukan dua buah router dalam AS number yang berbeda kayak gitu. Jadi ISPA bisa komunikasi dengan ISPB, ISPB bisa komunikasi dengan ISPC, dan ISPA bisa komunikasi dengan ISPC dijembatani oleh ISPB gitu. Jadi mereka ketiga ISP ini bisa saling berkomunikasi dengan routing protokol EGP kayak gitu. Nah, berbeda halnya dengan interior gateway protokol ya. Kalau eksterior itu menghubungkan beberapa ISP ya, beberapa router dalam AS number yang berbeda. Kalau interior di dalam gitu kan, di dalam AS number yang sama. Ini misalkan satu, ini ISP G gitu ya, ini dua. Nah, di dalamnya ini, dalam satu ISP itu pasti banyak device router ya di dalamnya.
yang saling terkomunikasi lah. Begitupun di SPB gitu. Nah, SPB itu ada sejumlah router yang saling terkoneksi. Nah, itu di dalamnya itu ada banyak sekali router gitu ya. Nah, IGP ini, Interior Gateway Protocol ini, kemampuannya itu lebih apa ya, kecil lah cakupannya, skalanya dibanding EGP. Kalau EGP itu bisa mengkomunikasikan ISPA dengan ISPB kayak gitu. Router yang di sini bisa dikoneksikan nih dengan router yang di sini. Kalau EGP ya, kalau IGP kemampuannya itu lebih kecil skalanya. Jadi dia cuma mengkomunikasikan router satu dengan router yang lainnya dalam satu ISP ya sama atau satu AS number yang sama. Ini AS numbernya satu, gitu kan? Dia bisa mengkomunikasikan router ini router satu ke router dua ke router tiga kayak gitu. Tapi kalau IGP nggak bisa tuh mengkomunikasikan router 2 ke router 4 misalkan kayak gitu. Karena mereka memiliki AS number yang berbeda gitu. Di eksterior itu cakupannya itu menghubungkan dua AS number yang berbeda. Kalau interior menghubungkan dalam satu AS number yang sama kayak gitu. Nah, untuk IGP gitu kan, itu penjelasan singkatnya mengenai IGP dan IGP. Nah, ini untuk IGP dipisah menjadi dua gitu ya. Nggak ada statik, ada dynamic. Nah, untuk statik dengan dynamic perbedaannya dari segi kalkulasinya. Nah, untuk statik ini bisa dikatakan yang berpikirnya itu adalah si administrator atau user gitu ya. Sedangkan kalau dynamic yang berpikirnya itu adalah si routernya. Gimana sih Mas gitu maksudnya yang dimaksud dengan apa sih yang dimaksud dengan berpikirnya itu si user sama si router gitu ya. Kalau static itu yang berpikirnya itu user. Makanya di sini user define. Karena yang betul-betul menentukan hopnya, yang menentukan lintasannya, baiknya itu kemana itu adalah si user atau si admin, si orang yang mengkonfigurasi gitu, yang melakukan implementasinya. Contoh dengan topologi yang atas, kita pakai topologi lagi yang atas gitu ya. Aku banget itu topologi yang Mas Dedi buat. Oke. Nah, twing, 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 twing. Nah, ini tujuannya D, ini A gitu ya. Nah, kalau statik, dia si paket gitu kan akan dirutekan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh si user atau si administrator yang melakukan konfigurasinya. Misalkan, kalau kita ambil penjelasan yang tadi dynamic gitu ya. Dynamic itu ada beberapa kalkulasi. Jadi ada yang mengukur lintasan atau hop terpendek, ada juga yang hop apa lintasan terbaik lah, tercepat kemana kayak gitu. Nah, kalau user define gitu kan, statik itu ditentukannya betul-betul sama si user atau si admin. Jadi si paket itu misalkan kamu harus lewat atas ya, sejauh apapun lintasan kamu atau selambat apapun traffic yang ada di lintasan itu, misalkan kayak gitu. Nah, atau misalkan si admin itu pengen paketnya itu lewat bawah. Oke, ini berarti dihapus katanya gitu kan, dilewatin lewat bawah. Kamu lewat bawah ya. Meskipun hopnya itu lebih banyak gitu kan, ada 3 hop, ada 3 lompatan, tapi kamu lewat bawah itu dipaksa buat lewat bawah. Dikonfigurasi routingnya supaya dia lewat ke bawah kayak gitu. Jadi untuk statik itu betul-betul yang mendefine atau membangun atau create gitu ya, lintasannya itu betul-betul sama si usernya atau si administratornya kayak gitu. Kemudian ada juga dynamic. Nah, berbeda halnya dengan dynamic itu dia dibagi menjadi dua gitu ya. Nah, ini untuk dynamic dibagi menjadi dua, ada dua kalkulasi yang berbeda gitu. Nah, berpikirnya itu si router nantinya, yang berpikir itu routernya. Nah, di dynamic itu ada dua aturan atau standar untuk mengkalkulasikan si paket itu harus lewat mana, kayak gitu. Yang pertama ada distance vector, dimana kalau kita translate distance itu adalah jarak, vector itu adalah kalau bahasa terminologi jaringannya itu adalah lintasannya. Nah, ini jarak gitu kan, jarak lintasan menuju ke destination. Nah, jadi untuk distance vector dia adalah routing protokol yang kalkulasi ruteannya itu adalah mengukur jarak menuju tujuan kayak gitu. Oke, kita analogikan dengan analogi yang simpel aja ya. Ini router ya. Nah, ini source-nya gitu ya. Ini router A lah katakan. Di sini jarak lewat ke kiri gitu kan. Lewat ke router kiri itu jaraknya itu 15 meter ya, bukan miliar, 15 meter dengan kecepatan atau dengan waktu tempuhnya itu 5 second gitu ya, 5 detik. Kalau misalkan lewat kanan itu jaraknya 20 gitu ya, 20 meter, lebih lama lebih jauh, tapi jarak tempuhnya itu 3 second gitu.
gitu ya. Untuk jarak tempuhnya itu lebih cepat dibandingkan yang kiri. Nah, oke. Kalau distance vector kita ubah warnanya supaya kelihatan. Nah, kalau distance vector gitu ya. Distance vector itu dia mengukur, kalkulasinya itu mengukur jarak paling pendek. Nah, kalau yang kita mengukur ya, jaraknya itu yang paling pendek di antara keduanya adalah melalui lintasan yang lewat kiri ya. Karena ini 15 meter gitu kan menuju tujuan, kalau yang kanan 20 meter, lebih jauh dibandingkan yang kiri. Otomatis ketika ada paket gitu kan, si rute ini akan otomatis melewatkan kamu lewat kiri ya. Gitu kan. Nah, lewat kiri ini lintasannya lebih pendek menuju ke tujuan. Itu untuk distance vector. Jadi si rute itu langsung berpikir otomatis, langsung membukakan jalan. Oke, dihitung dulu 15 meter sampai 20 meter itu jauhan mana? Oh, jauh 20 meter berarti oke, paket itu akan dilewatkan ke yang 15 meter aja gitu. Jadi si rutenya itu yang langsung berpikir atau menentukan jalannya kayak gitu. Nah, untuk distance vector ya. Jadi distance vector itu menggunakan jarak terdekat menuju ke tujuan. Nah, kemudian ada juga link state. Nah, link state ini berbeda dengan distance vector. Kalau distance vector itu dia mengukur seberapa jauh atau seberapa dekat jarak menuju ke tujuan. Kalau distance vector itu, kalau link state itu kalkulasinya itu dengan jarak tempuh. Seberapa cepat paket itu sampai ke tujuan. Nah, ini ada 3 second dan 5 second. Kalau seandainya di router A itu dipasang routing protokol atau diimplementasikan routing protokol link state gitu ya, salah satu link state, entah itu ISIS atau SPF, dia akan mengukur nih, gitu kan, dia akan mengukur eh, seberapa cepat lintasan lewat kanan dengan lintasan lewat kiri gitu kan. Entah itu seberapa jauh lintasannya itu, dia yang pertama dilihat itu adalah cepatnya menuju ke tujuan kayak gitu ya. Nah, ini cepatnya menuju ke tujuan. Kalkulasi waktunya atau jarak tempuhnya yang lintasan kanan itu lebih cepat dibandingkan lintasan yang kiri, maka secara otomatis jika kita implementasikan link state di sini gitu ya, maka si paket pun akan otomatis dikirimkan lewat kanan gitu. Lewat kanan karena waktu tempuh paket menuju destination itu lebih cepat dibandingkan lewat kiri, meskipun lewat kanan itu jaraknya itu lebih panjang gitu ya dibandingkan ya kiri kayak gitu. Meskipun lewat kiri itu jaraknya itu sangat-sangat pendek lah, misalkan cuma 5 meter ya, cuma 5 meter, tapi misalkan jarak tempuhnya itu tetap 5 second gitu ya, tetap lebih lama dibandingkan yang kanan. Mau sepanjang apapun lintasannya, tapi kalau jarak tempuhnya itu lebih cepat dibandingkan yang kiri, maka paket akan dirutekan tetap lewat kanan karena dia memilih jalur terbaik gitu, jalur tercepat lah menuju ke tujuan gitu ya. Untuk distance vector itu jarak terdekat, kalau link state itu jarak kecepatan si paketnya gitu, waktu tempuh tercepat menuju ke destination kayak gitu. Nah, untuk distance vector itu dibagi menjadi dua, ada RIP versi 1 dan RIP versi 2. Kemudian ada IGRP dan EIGRP gitu ya, Interior Gateway Routing Protocol sama Enhanced Interior Gateway Protocol yang sebelumnya dijelaskan oleh Mas Dandi Gustiawan kayak gitu di episode 9 ya. Nah, kemudian untuk link state dibagi menjadi dua juga, ada OSPF yang sebelumnya dijelaskan oleh Mas Angga Dava Prasetya dan ISIS yang akan kita bedah hari ini gitu ya. Nah, untuk distance vector itu di RIP ada batasan ya, batasan hop count gitu, batasan atau jumlah lompatan setiap rutenya, rute 1 lompat ke rute 2, rute 3 gitu. Nanti itu ada batasannya gitu. Nah, sebelumnya Mas Dandi Gustiawan mungkin jelaskan ya. Nah, kalau ISIS nanti kita bahas juga komparasi mengenai OSPF dan ISIS-nya. Nah, mungkin lebih jelas ya untuk slide ini, untuk mengenai membahas mengenai routing protokol. Nah, betul, sedikit nostalgia aja, sedikit flashback lah ke masa lalu, ke episode 9 maksudnya kayak gitu. Nah, langsung ke materi ISIS. Apa itu ISIS gitu ya? Nah, ISIS itu adalah akronim dari Intermediate System atau Intermediate System. Nah, sini ya akronimnya dijelaskan. Nah, yang pertama ISIS pertama di-develop oleh di IS gitu kan, dan distandarisasi oleh ISO pada tahun 1992. Nah, dan dinobatkan atau diberi julukan sebagai salah satu komunikasi di antara device jaringan gitu kan, perangkat jaringan yang dipanggil dengan intermediate system gitu. Nah, nanti kita bahas juga, soalnya pada ISIS ini ada istilah-istilah yang tidak ditemukan di routing protokol yang lainnya kayak gitu.
Nah, ini ada sebutan langsung dari Cisco gitu kan. Dinamakan langsung oleh, diberi nama langsung oleh Cisco untuk routing protokol ini. Seperti yang dijelasin di awal gitu ya, ISIS ini adalah merupakan salah satu routing protokol link state kayak gitu. Nah, pada routing protokol ISIS ini menggunakan algoritma Dijkstra SPF gitu atau stress fed fed first itu kan stress fed first. Nah, untuk SPF ini, nah dia secara tidak langsung menggunakan algoritma Dijkstra SPF yang tadi dijelaskan di awal bahwa kalkulasi atau pemilihan jalurnya itu menuju tujuan, dia memilih jalur terbaik gitu ya, jalur terbaik atau jalur tercepat menuju tujuan. Nah, kalau kita sangkut pautkan dengan kehidupan gitu ya, sedikit sedikit membahas mengenai kehidupan. Nah, itu jadi setiap kehidupan manusia itu dibagi menjadi dua juga gitu, menuju ke kesuksesan atau ke tujuan yang dia ingin capai lah. Yang pertama ada jadi perjalanannya itu panjang gitu kan, jauh banget, lama banget menuju ke kesuksesan, tapi itu adalah jalur terbaiknya bagi dia. Kemudian ada juga yang jalurnya itu menuju kesuksesan itu dia cepat gitu kan, dan itu ya pasti yang terbaik buat dia kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita diassign oleh Allah untuk apa namanya menuju ke tujuan itu, waktu tempuhnya itu lama, jangan sok-sokan ide pengen cepet gitu ya, ngepet lah segala macam gitu. Jadi jalani apa yang terbaik lah, jadikan setiap perjalanan dalam kehidupan kita itu menjadi sesuatu yang terbaik kayak gitu. Sudah ada yang mengatur lah untuk si algoritma hidup kita lah kayak gitu, udah ditentukan sama Allah. Nah, itu untuk filosofi kehidupan gitu. Kita balik lagi ke pembahasan si ISIS ini. Nah, untuk ISIS menggunakan hello paket untuk establish agency untuk melakukan hubungan. Nah, untuk melakukan hubungan gitu ya. Agensinya itu menggunakan hello dan menggunakan link state paket untuk bertukar link state informasi gitu. Jadi untuk bertukar informasi link state-nya, untuk bertukar informasi routingnya itu dia menggunakan link state paket. Nah, kemudian pada ISIS ini adalah ISIS merupakan salah satu routing protokol yang sangat efisien dalam penggunaan bandwidth, memori, dan prosesor kayak gitu. Karena bisa dikatakan ISIS ini merupakan satu-satunya routing protokol yang berjalan di layer 2 gitu kan. Kalau routing protokol itu yang lainnya itu menggunakan IP gitu kan, based on IP. Kalau ISIS ini memiliki addressingnya sendiri, yakni end sub address atau CNS yang nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Jadi beban yang dipikul oleh router yang menjalankan ISIS itu lebih ringan dibandingkan routing protokol yang lainnya kayak gitu. Itu kelebihan dari ISIS. Nah, ini ada beberapa kelebihan juga ya, advantage yang lainnya gitu kan. Yang pertama itu sangat cepat dalam konvergensi dibandingkan routing protokol yang lainnya termasuk SVF kayak gitu. Nah, dari sisi konvergensinya itu dia lebih cepat dibandingkan routing protokol yang lainnya. Kemudian ada excellent scalability. Jadi ISIS itu mampu ketika penambahan node atau node gitu ya, atau router lah di sini gitu kan. Jadi ketika ada penambahan node gitu kan pada ISIS ini tidak memiliki limit atau batasan. Batasan sebanyak apa sih router yang bisa menjalankan ISIS gitu dalam sebuah infrastruktur jaringan. Kalau misalkan ambil OSPF itu memiliki limit dalam penambahan si routernya gitu. Nah, untuk efektifnya pada OSPF itu jumlah router yang paling efektif itu ada 50 router gitu, 50 gitu kan. Ini router 1 dikoneksikan ke router 2, koneksikan ke router 3, dikoneksikan ke router 4 dan seterusnya gitu kan. Nah, ini limitnya itu ada 50 untuk efektif atau efisiennya ya. Jadi ketika ke 51 itu udah berat banget lah bagi si router. Jadi beban yang dipikul si router itu akan sangat-sangat berat gitu jika melebihi si 50 gitu, 50 node ini ya untuk OSPF. Jadi untuk ISS ini gak ada limit sebanyak apapun gitu kan routernya. Untuk bandwidth, memori, dan prosesor yang dipikul oleh si router, beban yang dipikul oleh si router itu sangat efisien gitu, tidak akan seberat dengan routing protokol yang lainnya kayak gitu. Untuk yang ketiga ada flexibility in term of tuning gitu ya. Nah, ini untuk ketika ya saya melakukan penambahan sesuatu gitu kan, entah itu perpindahan yang awalnya IP versi 4 ke IP versi 6 gitu kan, IPv6, ISIS ini tidak ada penambahan sesuatu. Kita ambil
contoh SPF lah, mohon maaf pada Mas Angga gitu ya, dijadikan kambing hitam. Nah ini OSPF, misalkan OSPF itu ketika berada di versi 4, IP versi 4 menggunakan IP versi 4, OSPF yang digunakan adalah OSPF versi 2. Nah, jadi ketika ada penambahan atau perpindahan gitu kan, ketika si router itu dikonfigurasi IP versi 6 dan ingin menjalankan routing OSPF, OSPF-nya itu diganti menjadi OSPF versi 3 kayak gitu. Nah, kalau di ISIS ini dia gak ada tuh yang namanya versi gitu kan, gak ada versi-versian. Nah, entah itu perpindahan dari IP versi 4, entah itu perpindahan dari IP versi 4 ke IP versi 6 gitu kan, ISIS ini namanya tetap ISIS. Nggak jadi ISIS versi 2, 3, 4 versi beta gitu kan, nggak ada, tetap ISIS kayak gitu untuk flexibility in term of timing. Nah, ini mengenai ISIS basicnya, kita akan membahas mengenai ISIS basicnya nih gitu. Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa ISIS itu memiliki encapsulation-nya sendiri gitu kan, menggunakan CLNS, Connectionless Network Service. Nah, ini CLNS encapsulation dari ISIS. Jadi ISIS ini memiliki encapsulation-nya sendiri yang disebut dengan Connectionless Network Service. Nah, ISIS ini seperti yang saya jelaskan di awal adalah salah satu atau satu-satunya routing protokol yang berjalan di layer 2 gitu kan, layer 2 protokol dan tidak dienkapsulat ke IP gitu. Nah kan kalau routing protokol yang biasanya gitu kan, ini protokol pakai layer 2 gitu kan, ketika ada routing di dalamnya gitu kan, ketika menjalankan sebuah routing, si paket yang tadinya di dalamnya itu ada MAC address, dia akan ditambahkan IP gitu ketika berubah ke paket layer 3 kayak gitu. Nah untuk ISIS ini tidak dienkapsulat ke IP karena dia memiliki addressingnya sendiri yang dinamakan sebagai NSAP address nanti yang akan kita bahas ya. Nah, kemudian yang ketiga, ISIS PDU atau Protocol Data Unit menggunakan CLNS data type 0x8872 ini. Kemudian pada header yang dimiliki oleh ISIS, nah, pada data link headernya itu yang biasanya itu ada source MAC gitu kan sama destination MAC. Nah, untuk ISIS ini logical link control dia menggunakan SAP dan DSAP atau Search Service Access Point dan Destination Service Access Point kayak gitu. Dia punya header sendiri lah. Kemudian ada SSL data encode as stifling value. Nah ini untuk mengidentifikasi si data type yang digunakan oleh si ISIS. Jadi si ISIS datanya itu di encode oleh TLP ini. Next. Nah ini untuk NSAP addressing yang tadi dibahas di slide sebelumnya ya, bahwa ISIS ini memiliki pengalamatannya sendiri lah gitu untuk meneruskan paketnya gitu. Nah ini untuk ISIS addressing-nya. ISIS addressing-nya. Nah jadi setiap router yang menjalankan ISIS itu diidentifikasi dengan menggunakan sebuah net atau network entity title. Kalau di routing protokol yang biasanya gitu kan, ketika konfigurasi, kalau teman-teman atau rekan-rekan sempat melakukan konfigurasi pada routing protokol di Cisco ya khususnya, nah yang ditambahkan itu adalah network gitu. Nah berbeda dengan ISIS yang ditambahkan itu net. Nah, net itu adalah akronimnya itu adalah network entity title ini. Jadi dia punya konfigurasi yang berbeda dengan routing protokol yang lainnya. Karena dia menggunakan atau mengidentifikasi gitu kan, mengidentifikasi bahwa dia menjalankan ISIS itu dengan menggunakan network entity title ini. Nah, ini atau LSP mungkin ini link state paket biasanya ya menggunakan address. Nah, ini untuk pembagian dalam NSAP address-nya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh gitu kan, net atau network entity title ya. Untuk NSAP address-nya ini salah satu contohnya. Jadi, yang pertama 8 bit pertama itu menggunakan sebuah number FI lah itu. FI. Nah, itu besarnya itu adalah 49 gitu. Nah, di sini 49 gitu. Pada oktet pertama itu nilainya itu 49. Gak boleh tuh ngide misalkan ngide pengen jadi 50, misalkan mas saya mau nambah satu mas jadi 50 jadi 51, gak boleh karena itu sudah distandarkan dan wajib banget 49 pada oktet pertama gitu. Nah kemudian ada 16 bit selanjutnya gitu ya, atau satu oktet kedua itu menandakan atau mengidentifikasi bahwa saya itu berada di area berapa. Nah, makanya disebut sebagai area ID. Nah, pada oktet kedua. Nah, pada oktet kedua ini kita mengidentifikasi area ID. Jadi, pada area berapa sih router itu
berjalan atau berada gitu. Kemudian setelah itu ada 48 bit selanjutnya gitu ya yang disebut dengan sistem ID atau SysID. Jadi ada 3 oktet selanjutnya gitu kan. Ini gitu kan. Nah, ada tiga oktet ini biasa disebut dengan sistem ID atau SysID ya. Nah, ini untuk menentukan si penomoran dalam ISIS. Nah, untuk SIS ID ini berbeda dengan area ID, di mana area ID ini router 1 dengan router 2 itu area ID-nya boleh sama itu karena area ID ini digunakan untuk mengidentifikasi sebuah area. Jadi kalau area ID di router 1 itu sama 0001 dan area ID di router 2 itu sama 0001 juga, berarti router ini berada pada satu area yang sama kayak gitu. Nah, kalau sys ID itu setiap rute harus berbeda, gak boleh ada yang sama. Seperti halnya IP, ketika diidentifikasi bahwa ada sys ID yang sama, maka ISIS itu tidak akan berjalan kayak gitu. Jadi setiap rute itu sys ID-nya sama ID atau lebih banget berbeda, gak boleh sama gitu. Kemudian ada bit selanjutnya, itu zero ya, kosong ini nih. Setidaknya di oktet pertama dua yaitu wajib banget 49 ya, wajib banget 49 juga di oktet yang terakhir tiga nah di oktet keenam dia tidak boleh dihitung nilainya zero zero gitu ya, kosong kosong nggak boleh. Misalkan mas saya mau nambah jadi 01 atau misalkan mau jadi 02 nggak boleh, itu sudah distandarkan wajib banget kosong kosong kayak gitu. Ini untuk bit terakhir kayak gitu. Untuk sys ID ya, sys ID, area ID, dan bit terakhir itu Ncell network selector kayak gitu. And next, nah ini untuk pembuatan ensap address dalam gambar ya. Nah untuk pembuatan ensap address yang tadi dijelaskan ya, gitu di oktet pertama itu ada AFI ya, AFI yang nilainya 49 gitu kan, tidak boleh bisa dikatakan nggak boleh nambah ngide jadi 50 boleh, nilainya itu sudah ditentukan. Dan kemudian ada area ID. Area ID ini digunakan untuk mengidentifikasi si router itu berada pada area berapa atau area mana kayak gitu. Nah, makanya area ID ini menggunakan hexadesimal gitu. Jadi misalkan areanya itu mau jadi AAA mau jadi AA bisa AA gitu ya, enggak harus angka. Jadi misalkan menggunakan huruf juga masih bisa asalkan dia berada pada hexadesimal gitu ya. Nah, kemudian ada sys ID, sistem ID ini yang tadi dijelaskan. Sys ID satu router ya, router satu gak boleh sama dengan router dua, begitupun router tiga atau router empat nggak boleh sama kayak gitu. Kemudian di oktet terakhir itu ada zero yang tadi ya, wajib banget nol kayak gitu, gak boleh jadi 01 02 03 atau 04 kayak gitu, tetap nol. Ini untuk N1 ini salah satu contohnya kayak gitu ya, salah satu contoh network entity title atau NSAP addressing yang digunakan oleh ASIS. Nah, nanti rekan-rekan semua kita coba nge-create atau membuat si net ini gitu ya. Nanti kita akan kita coba create untuk si network entity title ini kayak gitu. Nah, atau misalkan langsung juga ya, kita bisa implementasikan langsung nanti di nanti router satu. Misalkan ada dua router nih, dua ya. Router satu itu berada pada area satu misalkan ya, area satu, sedangkan router dua itu berada pada area dua kayak gitu. Nah, karena kita identifikasinya berbeda ya kayak gitu kan. Oke, untuk pembuatan network entity title ini ya. Yang pertama, kita create dulu dulu AFI-nya 49 ya. Gak boleh jadi 50. 49. Nah, setelah itu kita create juga area ID-nya. Nah, karena yang router satu ini berada di area satu, maka kita coba create misalkan 0001 ya, karena berada pada area satu. Betulnya bebas, apa tergantung teman-teman ya. Misalkan ini mau jadi area satunya itu satunya di depan misalkan jadi 1000 misalkan kayak gitu. Nah, ini karena di area satu, saya coba aja lebih simpelkan ya jadi 00001. Nah, untuk sys ID atau sistem ID, karena sistem ID itu boleh sama, kita coba create aja. Ini untuk sistem ID itu bebas ya. Tergantung keinginan kita, asalkan setiap routernya itu berbeda. Misalkan, nah 1111 gitu ya. Nah, gitu. Tiga oktetnya itu satu semua. Misalnya, ini bisa.
untuk ID-nya gitu ya, untuk sistem ID-nya, asalkan router satu itu gak boleh dengan router yang lainnya, misalkan 111 semua aja kayak gitu, asalkan 3 oktet. Nah, kemudian kita bikin ensel-nya. Ensel itu zero yang tadi ya, nol, nol. Nah, kayak gitu. Udah deh. Satu network entity title atau ensel selesai dibuat kayak gitu. Kemudian di router 2. Nah, router 2 itu berada pada area 2 gitu kan. Kita create area 49 titik kan. Berada di area 2, maka kita bikin 000 gitu. Karena ID-nya nggak boleh sama. Kita bikin misalkan 222 semua ya. 2222. Nah, kita bikin Excel-nya kosong kosong kayak gitu. Gitu. Untuk satu net lagi gitu ya. Satu atau entity detail atau ensap address yang berhasil di-create kayak gitu. Nah, ini untuk simpelnya pembuatan si ensap address ini ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini nanti kita coba implementasikan di lab gitu ya. Si apa? Si ensap address yang kita create ini. Nah, ini untuk contoh ensap addressing yang diimplementasikan dalam bentuk topologi ya. Nah, ini saya coba bold ini kan supaya mengidentifikasikan gitu area ID-nya, kelihatan lah kayak gitu. Nah, ini untuk area ID-nya. Pada ensap address ini gitu kan. Karena 0001, maka secara tidak langsung router ini, misalnya router B itu ya di sini. Router B ini berada pada area 1. Begitupun dengan router A. Dan router A ini kan area ID-nya 0001, maka dia berada pada area 1. Kemudian, misalkan ini router C, karena ini 0002, maka si router ini bisa dikatakan atau diidentifikasikan berada pada area 2. Begitupun seterusnya ya. Nah, ini kalau area ID-nya sama berarti si router itu berada pada area yang sama. Kayak gitu aja. Simpelnya seperti itu. Nah, ini 0003, 000 kayak gitu berada pada area 4 gitu. Oke, kita compare nih OSPF dengan ISIS gitu ya. Compare OSPF dengan ISIS. Ya sama-sama routing link state. Oke, kita bahas similarity and different gitu. Kenapa apa kesamaan dan perbedaannya pada routing OSPF dengan ISIS. Nah, yang pertama kita bahas dulu similarity atau persamaan. Pada ISIS dan OSPF itu memiliki link state representation, edging dan metriknya itu sama. Kemudian dari ini menggunakan link state, database dan SPF algorithm gitu kan. Jadi OSPF dan ISIS ini memiliki database yang sama yaitu link state database dan algoritma yang sama yakni algoritma SPF atau shortest path first kayak gitu. Ketiga untuk similarity. Nah, untuk similarity atau persamaannya untuk update routing gitu kan, decision and loading prosesnya similar gitu kan, persamaan dalam loading prosesnya gitu, dalam segi update-nya, update paketnya gitu kan, update routing table-nya, routing decision-nya dan loading prosesnya itu memiliki persamaan gitu bagi OSPF dan ISIS. Tuh, dalam segi update routingnya itu dia memiliki jangka waktu yang sama. Kemudian ada different atau perbedaan dari OSPF dan si ISIS ini ya. Nah, untuk kayak saya di organisasi gitu kan. Oke, apa kita jawab question dulu ya? Gimana coba question? Oke, Mas Amar ya, pertanyaan. Apakah untuk AFI ini hanya bisa menggunakan 49 ya? Sebetulnya enggak 49 aja. Jadi ada beberapa, jadi ada beberapa AFI yang diassign sesuai dengan peruntukannya kayak gitu. Nah, misalkan ada 4 kalau nggak salah. Iya, 4, 4. 4 ada 39, 45, 47 sama 49 kayak gitu untuk AFI gitu ya. Yang distandarisasi, yang dibuat. Dan itu ada apa ya tugasnya masing-masing ya. Gitu, ada fungsinya masing-masing. Nah, untuk 39 itu AFI yang diassign atau digunakan sebagai address domain untuk iso data country code gitu kalau nggak salah, iya, iya. Untuk OSI itu untuk 39. Kemudian untuk 45 itu diassign atau difungsikan untuk X64. Kemudian 47 itu yang seperti Mas Amar itu bilang, kalau AFI 47 apa bisa Mas, bisa 47 itu untuk ini CD. CD itu untuk International Code Design Center gitu. Untuk 47 bisa ya Mas untuk AFI-nya kayak gitu. Cuma peruntukannya kalau 49 itu memang dikhususkan untuk lokal gitu, untuk lokal, untuk administrasi lokal kita aja kayak gitu. Oke, kita lanjut ke
question selanjutnya ke materi selanjutnya untuk ISIS gitu kan. Nah, ini perbedaannya dia organize gitu domain. Nah ini untuk pengorganisasian domainnya itu menggunakan dua layer yang tadi untuk penentuan areanya itu ISIS jadi dua layer gitu kan, dua level sebetulnya, ada level 1 level 2. Nah nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi penentuan si areanya itu pada ISIS dia menggunakan leveling yang tadi saya jelasin. Nah, jadi ada level 1 dan ada level 2. Nah ada juga level 1 2 gitu ya, yang gabungan atau hybrid dari level 1 2. Nah, kita bahas juga di selanjutnya. Sedangkan OSPF itu ada designated backbone area. Jadi emang OSPF itu memiliki default areanya. Jadi ada area 0 yang dipakai untuk defaultnya, apa acuannya lah kayak gitu. Jadi kita nggak bisa create area 1 2 3 sebelum ada area kosong yang dijadikan sebagai backbone area kayak gitu. Nah, untuk IS peering is more flexible than OSPF. Jadi lebih fleksibel dalam segi peeringnya dibandingkan OSPF. Entah itu dari hello time gitu kan, dari interval dan sampai pas. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa karena IS ini memiliki addressingnya sendiri gitu ya. Addressingnya sendiri dia tidak melibatkan si IP dan subnet mask dalam routingannya dalam routing protokol ini gitu. Sedangkan OSPF itu kan memiliki based on IP ya. Karena OSPF itu based on IP gitu kan. Nah, dia masih menggunakan IP gitu ya, IP dan subnet mask untuk routingnya. Sedangkan ISIS ini menggunakan addressing yang dia miliki sendiri, yaitu sub gitu ya, untuk sub address yang tadi kita buat. CPF itu dia. Nah ini untuk ISIS milih single designated interface system. Nah sedangkan OSPF itu menggunakan DR dan BDR gitu kan, dan tidak didahulukan kayak gitu. Jadi ketika kita mengimplementasikan ISIS pada sebuah router gitu kan, dia akan langsung ada satu lah single disk gitu, designated intermediate system gitu kan. Kalau dalam OSPF ketika kita mengimplementasikan OSPF secara otomatis dia akan memilih DR dan BDR-nya. Jadi kalau ISIS ini cuma single, cuma satu, cuma ini designated, nggak ada backup kayak gitu. Seperti halnya OSPF. OSPF itu kan punya designated router dan backup designated router. Kalau ISIS ini single, dia cuma ada satu, nggak ada backupnya kayak gitu. Nah ISIS ini tidak support NBMA atau bisa dikatakan non-broadcast multiple access seperti halnya OSPF gitu kan. OSPF itu ada juga point to multi point. Jadi emang bisa dikatakan OSPF itu menjalankan kedua ini, ada NBA non-broadcast multiple access gitu kan, sama point to multi point atau virtual link. Nah ISIS ini tidak support untuk itu karena dia berjalan pada layer 2 yang langsung terhubung, langsung direct kayak gitu, gak ada virtual link kayak gitu. Nah ini ada beberapa terminologi yang yang berbeda lah di antara OSPF dan ISIS di segi compare dari terminologinya gitu ya. Nah jadi ISIS adalah satu-satunya routing protokol yang dia itu emang berbeda dibandingkan routing protokol lain, yaitu dari terminologi gitu kan, pengalamatan dan lain sebagainya. Nah ini adalah compare dengan OSPF ya. Nah dari terminologinya ISIS gitu kan, pada OSPF itu host gitu kan, sedangkan pada ISIS ini end device yang dipakai gitu kan dalam topologi yang menjalankan sebagai routing protokol ISIS, dia dinamakan sebagai end system gitu. Nah kemudian ada router ya. Pada OSPF router itu device, node router itu dinamakan sebagai router aja gitu kan, sesuai namanya. Nah kalau di ISIS si router gitu kan, si node gitu, node si router itu dinamakan sebagai intermediate system. Nah makanya gitu kan dinamakan sebagai intermediate system karena menghubungkan router ke router gitu untuk penamaannya. Jadi untuk router itu dinamakan intermediate system pada ISIS. Kemudian link gitu ya, link pada OSPF itu ada yang dinamakan sebagai link. Nah kalau di ISIS ini dinamakan sebagai sirkuit. Nah kalau misalkan kayak gini kita analogikan tuh gitu kan. Nah pada ISIS si router ini gitu kan, ini OSPF kan namanya router tuh. Nah kalau pada ISIS itu dinamakan sebagai IS gitu kan, intermediate system yang tadi dijelaskan. Jadi penamaannya pun jadi berbeda. Nah kalau di OSPF ini namanya link gitu kan. Nah kalau di ISIS ini dinamakan sebagai sirkuit kayak gitu. Jadi ada penamaan sendiri lah untuk ISIS gitu ya, ada terminologinya sendiri seperti itu. Kemudian kalau OSPF itu ada paket, kalau di IS itu ada protokol data unit atau PDU.
Kemudian pada OSPF itu ada DR yang tadi dijelaskan. Kalau di ISIS itu ada DIS, Designated Intermediate System. Nah, kalau di OSPF gitu kan, OSPF itu ada backupnya gitu kan, ada BDR-nya. Nah, kalau ISIS itu gak ada backup gitu kan, cuma ada single disk yang tadi dijelaskan, cuma ada designated intermediate system, gak ada tuh yang namanya backup atau designated backup intermediate system kayak gitu, jadi gak ada ya untuk backup. Kemudian ada link state advertisement. Nah, kalau di OSPF itu ada link state advertisement, kalau di ISIS itu adalah link state PDU, nah, atau LSP, state PDU, link state protocol data unit, atau ada juga yang manggil link state paket gitu kan. Padahal paket itu yang tadi dijelaskan terminologi, kalau di convert ke ISIS terminologi paket itu menjadi PDU, makanya link state protocol data unit gitu kan. Tapi kalau ada yang manggil link state paket pun itu nggak salah gitu. Kemudian ada hello paket gitu kan. OSPF itu ada istilah atau terminologi hello paket. Nah, kalau di ISIS itu di convert nih jadi intermediate system, itu intermediate system hello protocol data unit. Kemudian kalau pada OSPF itu ada database description atau DVD. Nah, pada ISIS ini dia mempunyai complete sequence number PDU gitu, atau CN atau CSNP kayak gitu. Ini untuk beberapa terminologi yang bisa dikatakan berbeda lah dibandingkan routing protokol yang lainnya. Nah, salah satunya di-compare dengan OSPF. Nah, ini untuk areanya ya. Untuk area pada OSPF dan ISIS. Nah, pada area ya. Nah, OSPF itu disebut sebagai area untuk penamaan sebuah lokasi di mana router itu berada gitu kan. Itu dinamakan sebagai area. Nah, pada OSPF juga ada yang disebut dengan backbone area atau area 0. Area 0 gitu ya. Kemudian pada OSPF juga ada yang disebut dengan non backbone area router. Nah, untuk backbone area router ini adalah penamaan bagi router yang langsung berhubungan dengan router yang berada pada backbone area ya. Nah, ini area backbone router. Nah, ini nih. Twing. Gitu ya. Yang saling yang menjembatani keluar lah kayak gitu. Router yang menjembatani ke router yang berbeda area, ini disebut dengan ABR kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada router di tengah-tengah di sini, nah ini dia dinamakan sebagai ABR karena dia berada di dalam, jadi nggak menjembatani keluar kayak gitu. Jadi ABR itu adalah router yang langsung bertatapan langsung tetangganya itu dengan router yang berada di area yang berbeda. Kemudian ada ASBR gitu kan, Autonomous System Boundary Router pada OSPF. Nah, untuk ISIS. Nah, pada ISIS gitu kan, perbedaannya dengan OSPF, kalau OSPF itu dinamakan sebagai area gitu kan, pada ISIS ini dia disebut sebagai subdomain kayak gitu. Jadi dari segi penamaannya pun berbeda ya, area pada OSPF dengan area pada ISIS. Jadi kalau ISIS ini disebut dengan subdomain. Kemudian ada yang disebut sebagai backbone juga. Pada ISIS ini yang disebut sebagai backbone adalah level 2 subdomain. Nah, area level 2 kayak gitu. Kemudian ada level 1 area gitu kan. Nanti akan kita bahas juga. Level 1 itu maksudnya bagaimana dan untuk apa kayak gitu kan. Kemudian ada level 1 2 router gitu kan pada ISIS ini gitu. Jadi ada level 1 only, level 2 only, ada level 1 2 gitu. Jadi hybrid atau gabungan dari dua ini kayak gitu. Kemudian ada AS ini kan. AS boundary bisa gitu kan. Dari AS mana saja gitu untuk cakupannya. Nah, jadi untuk ISIS ini gak ada patokan lah seperti halnya OSPF untuk boundary atau lokasinya kayak gitu. Asalkan dia menggunakan si level yang sama kayak gitu. Levelnya itu saling sama, maka dia bisa reach gitu. Ini level 2, level 1, level 2 gitu kan, sama bisa reach gitu. Gak ada pembatasan dalam komunikasinya kayak gitu. Nah, ini untuk area dan router role on ISIS. Nah, untuk ini ISIS memiliki dua hierarkikal gitu ya, dua hierarkikal level atau layer. Nah, yang pertama itu ada backbone atau bisa dikatakan sebagai level 2. Kemudian ada non backbone area yang bisa dikatakan sebagai level 1 kayak gitu. Nah, di sini ada dijelaskan juga mengenai level 1 router gitu yang tadi dijelaskan. Nah, level 1 router gitu kan, router yang menjalankan ISIS dan diassign sebagai level 1 router, dia digunakan untuk menghubungkan intra area routing gitu, menghubungkan
router satu ke router yang lainnya, tetapi di dalam satu area yang sama kayak ini, misalkan gitu, dalam satu area yang sama. Ini misalkan level 1. Nah, ini level 1 juga gitu. Nah, ini dalam satu area yang sama. Dia bisa berkomunikasi. Misalkan ini 0001 misalkan kayak gitu. Oke, ini dalam satu area yang sama ya. Jadi level 1 router itu digunakan untuk menghubungkan adjacency atau berhubungan dalam satu area yang sama kayak gitu. Ini misalkan area 1 gitu kan, area 1. Router ini kan dalam satu area yang sama nih. Nah, ketika di assign sebagai level 1 gitu kan, router ini level 1, ini level 1, maka si router ini bisa komunikasi dengan router yang ini kayak gitu. Kemudian ada level 2 router. Nah, ini digunakan untuk inter area routing. Jadi kalau untuk level 2 itu misalkan ini ada router pada sebuah area ya. Ini level 2 misalkan. Nah, ini ada ini level 2 juga, tapi areanya berbeda gitu. Nah, karena ini level 2 sama-sama level 2 gitu kan, dia bisa ketemu nih. Nah, bisa menggunakan atau bisa interkoneksi meskipun dalam area yang berbeda. Beda halnya misalkan kalau ini level 1. Kalau ini level 1, dia nggak bisa nih komunikasi karena areanya berbeda. Jadi router kalau level 1 itu cuma satu area yang sama aja. Kalau ini area yang sama, baru deh dia bisa komunikasi kayak gitu. Nah, kemudian ada level 1-2 router. Nah, kalau level 1-2 router itu mempunyai kemampuan yang hybrid ya, intra dan inter area routing. Tadi saya lupa jelaskan juga, kalau level 2 dia mempunyai kemampuan yang dimiliki level 1. Tapi level 1 gak punya kemampuan yang dimiliki level 2. Jadi level 1 itu gak bisa koneksi dengan router yang berbeda area. Tapi kalau level 2 dia bisa komunikasi berbeda area dan juga satu area. Jadi misalkan ini dalam satu area menggunakan level 2 tetap bisa komunikasi kayak gitu. Jadi dia bisa menghubungkan area yang berbeda juga bisa menghubungkan area yang sama untuk level 2 ini gitu. Kalau level 1 ini nggak bisa tuh beda area. Nah, kalau level 1-2 hybrid keduanya gitu ya, gabungan dari keduanya. Nah, ya seperti kita tangkap karena ini level 1-2 jadi dia bisa mewakili jadi dia punya dua identitas lah. Dia bisa jadi level 1 bisa juga dikenal sebagai level 2 kayak gitu. Jadi mau intra area dalam area yang sama gitu kan, mau area yang berbeda dia tetap bisa komunikasi gitu kan, level 1 dengan level 2, level 1 level 2 dengan router level 1 level 2 juga kayak gitu. Nah, ini bisa komunikasi kayak gitu meskipun area yang berbeda ataupun area yang sama kayak gitu. Nah, ini by default Cisco router menggunakan level 1 level 2 area gitu. Jadi ketika kita melakukan implementasi atau mengkonfigurasi ISIS pada sebuah router, by default gitu kan, si router ini akan menjalankan level 1 level 2 gitu. Namun kita bisa disable salah satu di antara ini. Misalkan kita mau menjalankan level 1 doang. Oke, yang di disable berarti level 2 gitu. Jadi kita jalankan IS tipe level 1 only gitu. Jadi kita jalankan level 1 doang. Level 2-nya dimatiin kayak gitu. Itu by default di Cisco router. Nah, ini untuk penganalogian adjacency-nya lah kayak gitu ya. Oke, level 1 router gitu kan. Level 1 router only. Level 1 router only dia bisa adjacency dengan level 1 router dalam satu area. Gitu. Jadi dia ketika ada satu router yang menjalankan level 1 gitu kan. Ini level 1, kemudian ada tetangganya yang menjalankan level 1 juga. Nah, tetapi dalam satu area yang sama maka dia bisa melakukan adjacency atau hubungan kayak gitu. Nah, pada link state database-nya pun gitu kan, dia cuma mau carry data intra area information. Jadi si level 1 ini dia cuma bisa membawa informasi untuk intra area saja kayak gitu. Nah, ini makanya dalam satu area yang sama kayak gitu lah. Kemudian level 2 only router. Nah, exchange information about level 2 area gitu kan, bertukar informasi tentang level 2 area. Nah, dia itu bisa yang tadi bisa adjacency dalam area yang sama, juga bisa adjacency dalam area yang berbeda. Nah, ini bisa adjacency di dalam multiple area gitu. Jadi dia memiliki kemampuan yang dimiliki oleh level 1 ya. Level 1 itu kan dalam satu area yang sama nih. Nah, dia juga bisa memiliki kemampuan yang sama dengan level 1 gitu kan. Level 2 ini level 2 tapi dalam satu area yang sama dia tetap bisa melakukan adjacency gitu. Begitupun dengan berbeda area, karena emang difungsikannya itu awalnya untuk berbeda area, maka ketika ada router yang berbeda area kemungkinan ingin melakukan adjacency dengan dia, maka itu bisa kayak gitu. Nah, kalau ini ketika ada penambahan router di sini yang berbeda area dan ingin melanjutkan adjacency, dia tidak bisa kayak gitu karena level 1
Oke, level 2 router gitu kan. Nah, lalu juga firewall ini kan untuk level 1 routing, level 1 2 router. Nah, untuk level 1 level 2 router ini tangga di dalam satu area gitu kan, memiliki dua LSDB. Kan yang satu tadi level 1 LSDB-nya itu dia membawa informasi inter area, dan level 2 itu untuk ini untuk apa? Ini untuk information, untuk bertukar informasinya. Kayak gitu. Nah, dia itu memiliki dua kemampuan tersebut gitu. Jadi dia memang hybrid, memang gabungan dari level 1, level 2 tadi. Gitu. Dia yang pertama membawa gitu kan LSDB yang level 1 juga membawa informasi gitu kan, information yang dibawa level 2 kayak gitu. Jadi digabungkan dalam satu router kayak gitu. Nah, ini untuk level 2 router carry L1 area information. Jadi secara tidak langsung kenapa dia bisa punya kemampuan yang tadi gitu kan, bagaimana untuk create level 1 area menggunakan level 2 topologi kayak gitu. Jadi seakan-akan informasi yang tadi yang dimiliki itu adalah informasi L1 ya. Nah, tapi ketika dia mau lewat nyebrang gitu ya, dia menggunakan identitas level 2. Dia terbacanya itu sebagai level 2. Jadi di sini ke sini karena area yang sama, dia masih menggunakan informasi level 1. Ketika dia lompat ke area yang berbeda, nah identitasnya itu diubah menjadi level 2 kayak gitu. Untuk level 1, 2. Makanya dia bisa dikatakan menjembatani, bisa menjembatani bisa menjembatani antara level 1 dengan level 2 gitu. Karena gabungan dari level 1, level 2 router kayak gitu. Jadi ada salah satu aturan di mana ada salah satu aturan di mana level 1 itu cuma bisa komunikasi dengan level 1 gitu, bisa dikatakan kayak gitu. Tetapi ketika dia langsung komunikasi dengan level 2, dia tidak bisa kayak gitu. Jadi router level 1 nggak bisa komunikasi atau interkoneksi dengan router level 2 only gitu ya. Level 1 only nggak bisa koneksi dengan level 2 only. Begitupun sebaliknya, level 2 nggak mau hubungan sama dengan bisa hubungan dengan level 2 aja, tetapi nggak mau hubungan dengan level 1 aja gitu. Jadi yang pure level 1, router level 1 nggak mau koneksi dengan router level 2 doang kayak gitu. Pokoknya harus level 1 dengan level 1 lagi, level 2 jalan dengan level 2 lagi. Kecuali ada level 1, level 2. Nah, karena dia ini adalah gabungan atau hybrid dari level 1, level 2, maka ketika ada router di sini level 1, nah di sini level 1, 2, di sini level 2 gitu kan. Nah, ini baru bisa dia bisa kirim paket ke sini, kemudian dikirimkan juga ke sini kayak gitu. Nah, ini dia ngambil identitas ini untuk kenalan sama ini, kemudian untuk kenalan dengan tetangga yang lainnya dia menggunakan identitas yang sebelahnya kayak gitu. Jadi dia bisa dikatakan sebagai level atau level router yang bisa menjembatani kedua buah level ini kayak gitu. Nah, ini untuk topologinya ya. Nah, ini level 2. Level 2 bisa komunikasi dengan level 2 dalam satu area yang sama gitu ya. Gitu, dia bisa komunikasi. Nah, level 2 bisa komunikasi dengan area yang berbeda, kan emang fungsinya itu untuk melempar keluar ya gitu ya, untuk ke area yang berbeda. Nah, ini dia ambil identitas yang ini nih untuk komunikasi, karena lawannya itu level 2. Jadi dia menggunakan identitas yang sama. Nah, kemudian karena di sini level 1, berarti identitas yang digunakan adalah yang ini. Dia melakukan adjacency dengan identitas tersebut karena di sini level 1 gitu. Dan level 1 dengan level 1 itu hanya bisa berkomunikasi dalam satu area yang sama. Nah, ini komunikasi dengan ini gitu kan. Kemudian ini level 2, dia komunikasi dengan identitas ini. Kemudian dengan bawah, karena ini level 1, level 2, berarti dia juga memakai dua identitas gitu, supaya sama gitu. Jadi fleksibel ya untuk level 1, level 2. Nah, ini level 1 gitu. Jadi memakai identitas yang ini kayak gitu untuk leveling pada si ISIS ini. Oke, ISIS paket tipe atau tipe paket pada ISIS. Nah, untuk ISIS memiliki 3 tipe paket PDU gitu kan, atau PDU Protocol Data Unit. Nah, ISIS yang pertama itu paketnya itu adalah IH yang tadi, IS atau Intermediate System, itu Intermediate System Hello paket. Nah, ini digunakan untuk establish atau memonitor tetangganya gitu. Jadi untuk melakukan establish itu untuk melakukan hubungan lah dengan tetangganya. Kemudian ada paket selanjutnya yang kedua itu ada link state paket atau link state protocol data unit yang digunakan untuk membangun sebuah
topologi dan bertukar informasi kayak gitu. Jadi untuk bertukar informasi dengan tetangganya. Kemudian ada sequence number paket atau SNP gitu kan, yang digunakan untuk sinkronisasi dengan link state video yang tadi untuk sinkronisasi. Nah, untuk sequence number paket ini bagi menjadi dua. Ada yang partial, ada yang complete kayak gitu. Yang partial ada juga yang complete sequence number. Oke, yang selanjutnya itu ada link state paket atau link state protocol data unit operation. Nah, untuk ISIS gitu, link state paket atau protokol data unit itu berbeda dengan LSA atau link state advertisement gitu ya. Nah, untuk LSP ini, untuk link state ini kamu akan menemukan yang pertama itu one word prefix. Itu kan beberapa prefix. Satu buah prefix gitu kan, karena yang tadi SPF itu masih memakai IP gitu kan, masih menghiraukan yang namanya subnet mask. Kalau ISIS ini udah cuek banget ke yang namanya subnet mask. Kemudian ada adjacent neighbor gitu kan, adjacency atau hubungan dengan tetangga, establishing dengan tetangganya gitu. Kemudian ada yang dinamakan sebagai metrik. Nah, pada metrik ini ISIS menggunakan kalkulasi metrik gitu, by default itu adalah 10 gitu. Setiap lompatan pada ISIS ini 10. Jadi nah ini nih. Nah, ketika sebuah ada satu lompatan gitu kan. Nah, ini dihitung 10. Kemudian lompatan selanjutnya dihitung 10 gitu kan. Jadi 20. Nah, misalkan ada dua jalur nih menuju tujuan. Nah, ini menuju tujuan ya. Ini tujuannya destination, ini search. Kalau lewat atas gitu kan, kalau by default gitu kan, secara tidak langsung yang di atas dikalkulasikan di jumlah. Ada 3 lompatan ya, 1 lompatan, 2 lompatan, 3 lompatan menuju tujuan. Kalau lewat bawah itu ada 1 lompatan, 2 lompatan, dan 1 lompatannya itu bernilai 10. Otomatis kalau lewat bawah itu total metrik pada ISIS-nya itu ada 20. Sedangkan kalau lewat atas total metrik pada ISIS-nya itu ada 30. Kayak gitu untuk penjelasan metrik yang digunakan pada ISIS. Nah, di sini ada net addressing gitu ya, atau network entity title addressing. Nah, ini untuk penjelasannya sih. Nah, untuk network entity title ini adalah sebuah unique identifier gitu kan, untuk identifikasi atau nomor unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap ISIS router gitu ya. Makanya setiap net pada router yang menjalankan ISIS itu gak boleh sama kayak gitu. Nah, ini biasa digunakan untuk routing protokol gitu kan, yang high IP address gitu kan sebagai sistem ID. Nah, biasanya untuk penentuan si net ini biasanya menggunakan IP address yang terbesar atau sistem ID-nya gitu kan. Sistem ID-nya, makanya sistem ID itu kadang setiap engineer itu menggunakan si IP address terbesar untuk pembuatannya gitu kan. Sedangkan kalau kita tadi salah satu yang dicontohkan itu meng-create secara bisa dikatakan kreatif kita lah, sekreatif kita. Jadi makanya tadi 1111.1111.1111 gitu kan, ini kita kan secara tidak langsung. Nah, sebetulnya batalas gitu kan, sebetulnya itu bebas untuk pembuatan si sistem ID-nya. Cuman engineer biasanya lebih ke melihat kerapihan si manajemen IP-nya lah, supaya kita gampang mengenalinya lah gitu kan. Kalau kita tahu IP pada router tersebut, otomatis kita kalau yang paham si pembuatan ID-nya, sistem ID-nya, pasti dia langsung sistem ID-nya itu berapa kayak gitu. Itu untuk sekelas ISP ya biasanya. Sekelas ISP yang gede itu manajemen netnya itu pasti harus ditentukan serapi mungkin gitu. Gak bisa ngasal atau ngide kayak gini lah. Kalau ini kan buat kita aja private gitu ya, untuk implementasi di nanti lab kayak gitu. Nah, ISIS gitu kan, tidak untuk develop dengan IP in mind gitu. Nah, untuk net ini based on NSAP address yang tadi dijelaskan gitu, tidak menggunakan IP. Jadi dia menggunakan NSAP address yang dibuat tadi gitu kan, untuk dikonfigurasi secara manual gitu. Nah, untuk net ini kita akan konfigurasi di router ISIS. Nanti kita masuk dulu ke router ISIS nantinya. Nah, baru dimasukin si net ini untuk sebagai identifier, unique identifier tadi, seperti itu. Nah, ini untuk ada 2 major bagian gitu ya pada si net ini. Yang pertama itu ada initial domain part dan domain specific part yang tadi. Ada yang area ID, ada juga yang system ID yang tadi. Ada 2 bagian ya dalam net gitu. Oke, selanjutnya mungkin lab ya.
kita sedikit nge-lab di Venue FNG. Coba saya open dulu labnya. Oke, kelihatan ya. Nah, kita akan konfigurasi. Nah, ini untuk topologi yang saya buat ya, untuk kita sedikit membahas lab konfigurasinya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa router gitu ya dalam area yang berbeda. Dimana saya assign ini sebagai area 1 gitu kan, yang warna biru. Kemudian ada yang warna hijau ini sebagai area 2. Kemudian yang kuning sebagai area 3 kayak gitu. Nah, ini sebetulnya dalam segi konfigurasi ini sama gitu kan, akan sama. Tapi kita akan konfigurasi single site dulu di sini nih, untuk ada satu area yang sama kayak gitu ya. Oke. Nah, ini udah masuk. Jadi di semua router yang sudah saya yang sudah ada di sini gitu kan, sudah saya setup dari segi IP point to point-nya. Gitu kan, kalau teman-teman lihat atau teman-teman lihat. Nah, ini udah ada nih IP point to point-nya ya. IP point to point-nya, kemudian si IP loopback-nya sudah saya create gitu kan. Nah, ini untuk setiap router pun yang lainnya sudah saya create ya. Nah, sudah ada ya IP point to point-nya. Jadi ini ke sini 10 gitu kan, networknya 192.168.10, di sini 20, 30 dan seterusnya kayak gitu. Dan setiap router pun, ini router 1 saya assign IP loopback-nya itu 10 10 10 10 gitu kan. Kemudian router 2 itu 20.20.20.20, router 3 30.30.30.30 dan seterusnya sampai router berapa? 7 kayak gitu. Nah, jadi ini beberapa net yang subaddress yang tadi sudah di-create ya. Kalau rekan-rekan bisa lihat, nah ini untuk net atau net subaddress yang tadi sempat di-create ya. Kita langsung konfigurasikan di si routernya. Kita masuk dulu ke mode global configuration gitu kan, kita masih di mode privilege. Oke, kita konfigurasi. Nah, ini udah mode global configuration ya. Nah, kita langsung konfigurasi nih router ISIS. Nah, gitu. Nah, untuk ini ada word ya. Jadi seandainya teman-teman atau rekan-rekan ingin ngasih area tag gitu ya. Jadi ini router ISIS apa gitu, misalkan ini router ISIS CD gitu kan. Atau misalkan mau dipakein apalah nama gitu ya. Itu bebas, suka hati kalian. Gitu. Nah, nggak seperti ini untuk penamaan aja kan, ini kita simple lab ya. Kita gak usah kasih nama-nama kayak gitulah. Langsung router ISIS saja, kemudian kita masukkan net gitu kan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau routing protokol yang lain biasanya itu ketika net di tab itu network ya. Nah, kalau ini dia ketika net, nah, kemudian kita tab gitu kan untuk mencari konfigurasi lengkapnya, itu netnya itu tetap net gitu, tetap net karena akronim dari network entity title tadi net. Kemudian masukin si end address yang sudah kita siapkan atau create. Nah, di sini si router 1 itu memiliki ini ya, netnya itu sekian. Kita coba konfigurasi 49, HFI-nya hariannya itu ada 0001. Kemudian yang tadi kita ngide yang tadi itu untuk sys ID-nya ya, 3 oktetnya 1 semua. Kemudian untuk selector atau encel-nya yakni 00. Nah, udah enter. Nah, secara tidak langsung kita sudah mengaktifkan konfigurasi ISIS, kemudian memberikan unique identifier gitu ya, net yang tadi gitu. Setelah itu secara tidak langsung konfigurasinya udah selesai, tinggal kita bisa dikatakan assign si router ISIS atau konfigurasi ISIS ini di interface yang directly ke neighbor atau tetangga kita kayak gitu. Jadi seperti halnya konfigurasi VLAN lah. Jadi kita create VLAN-nya dulu gitu kan. Kemudian setelah kita create VLAN-nya, kita assign ke salah satu port gitu si VLAN-nya. Jadi kita masuk dulu ke interface-nya, interface Ethernet gitu kan, Ethernet 0 itu yang kemana? Yang ke router 2. Oke. Kemudian gimana cara assign-nya gitu kan? Dengan komen yaitu router ISIS. Gitu. Nah, secara tidak langsung kita melakukan assignment gitu kan, kita ngasih tahu bahwa interface sekian
kamu tugaskan untuk menjalankan perintah atau protokol routing protokol IS kayak gitu. Secara tidak langsung sudah dikonfigurasi ya. Nah, kita coba dulu ping ya untuk membuktikan. Ping kan 10 di sini. Di router 2 itu 20. Nah, kenapa belum bisa? Karena kita belum konfigurasi di dua sisi ya. Di dua sisi tadi. Kita baru konfigurasi di router 1, sedangkan di tetangganya belum mengaktifkan si IS-nya gitu. Jadi kalau mau bisa saling komunikasi ya harus dua sisi gitu kan. Kalau mau jalan harus bisa harus ada persetujuan dari dua pihak kayak gitu. Nah, itu kita masuk juga ke interface loopback-nya, kita pasang juga gitu kan, assign si IP loopback-nya ini untuk menjalankan routing protokol IS IP router IS. Kita set config do right. Kita bisa melihat si konfigurasinya apa aja yang kita konfigurasi. Do show run section router dengan section router IS. Ingat dah router IS. Oke, nah ini adalah yang kita config. Yang pertama kita config ini, kemudian kita assign si perintahnya atau suruh gitu kan si interface ini menjalankan IS. Nah ini nih interface yang fisik gitu kan, sama yang logic yang loopback tadi kayak gitu. Oke. Kemudian kita ke router 2. Nah, router 2 nih itu kan dengan IP sekian, interface sekian juga. Kita masuk ke mode global configuration dulu. Nah, kita langsung config router IS. Langsung masukkan netnya sesuai yang sudah di-assign di sini ya. 49. Karena dalam satu area yang sama, maka area ID-nya sama dengan router 1. Oke, kemudian karena router 2, ya kita bikin supaya beda dengan router 1. Sisa ID-nya nggak boleh sama. Nah, masukkan encel atau network selector yakni double 0. Oke, udah kita selesai membuat gitu kan. Kemudian assign di interface-nya. Interface A00 gitu kan yang menghadap ke router 1 gitu. IP router IS. Interface loopback-nya juga IP router IS. Oke, setelah itu kita coba lakukan ping ke samping gitu kan. Ke tetangganya gitu ke router 1. Looping berapa tadi IP loopback-nya? 10 ya? 10. Oke, sukses ya. Secara tidak langsung si router 1 dengan router 2 itu sudah terhubung atau sudah menjalankan IS dan sudah bisa berkomunikasi. Mudah banget ya teman-teman untuk konfigurasi IS. Nah, tinggal itu kan masih single site tuh, masih area yang sama ya. Nah, untuk router di sini gitu kan, di semua router ini konfigurasinya sama dengan konfigurasi yang ada di sini. Kita koneksikan si area 1 dengan area 2. Kita coba. Nah, enable user exec gitu kan. Yang masuk ke mode global configuration. Atau kita lihat dulu show IP enter bit. Nah, untuk konfigurasi IP-nya sudah saya konfigurasi. Coba kita lakukan ping ke samping ya. Ping 20 ini di mana? Di router 2. IP looping-nya router 2. Oke, belum bisa melakukan ping. Kita cek apakah sudah ada konfigurasi IS di dalamnya. Do show run section router IS. Nah, udah ada ya untuk router IS-nya dan netnya. Nah, ini juga ada 3 interface yang di-assign sebagai yang di-assign untuk menjalankan routing protokol IS. Do show run dulu. Interface mana aja sih yang di-assign sebagai? Nah, ini yang di-assign ya. Nah, IP router IS. Ini IP router juga IS. Secara tidak langsung di router 3 ini sudah dikonfigurasi IS. Nah, loh kenapa mas? Kok gak bisa? Nah, kita cek di router 2. Cara ceknya itu dengan do show IS neighbor. Nah, ini sudah ketahuan ya. Nah, secara tidak langsung yang tadi karena ini router 2 itu aja kecilnya dengan router 1, maka yang terlihat di sini adalah ke router 1 ya. Nah, sistem ini router 1, dua-duanya router 1. Karena by default seperti yang dijelaskan tadi, ketika router menjalankan sebuah routing protokol IS gitu kan,
by default router tersebut menjalankan protokol menjalankan 2 level gitu, level 1 level 2 gitu, level 1 hybrid ya, gabungan level 1 level 2 by default gitu. Nah, bisa nih kita assign apakah si router 1 itu mau level 1 aja misalkan. Jadi kita disable nih, kasih level 2 nya gitu ya. Itu bisa kita konfigurasi. Nah, kita fungsi sekarang gimana caranya sih router 1 ini gitu kan. Kan ini kalau misalkan dua baris kayak gini ribet ya. Bukan ribet sih, lebih ke tidak efisien gitu ya pembacanya. Jadi router 1, router 2 gitu kan. Ininya level 1, level 2. Nah, bisa kita summary gitu kan supaya cara pembacanya itu kita gabung dengan cara kita masuk ke interface yang berhadapan dengan tetangga atau neighbornya. Nah, interface E00 itu kan, masukkan komen ISIS network point to point. Nah, secara tidak langsung ketika di show ISIS neighbor gitu kan, nggak ada, loh kok hilang mas gitu kan. Tadi datanya ada, loh kok hilang, aku nggak ada, hilang. Nah, di sini ada, kita coba ulang lagi itu kan. Kita aktifkan juga hal yang sama pada interface yang menghadap ke router 1. Oke, Ethernet 0. Atau kita hapus dulu deh ininya. Dulu. Clear ISIS bintang gitu ya untuk clear ini semua. Clear semua bintang sih. Show ISIS neighbor. Dah. Nah, gak ada ya. Karena tadi masih load gitu kan, masih memakai ini belum update gitu. Jadi kita lakukan clear pada ISIS-nya. Nah, jadi gak ada ya, gak ada masalah kok, gak ada hilang gitu kan. Nah, kita masuk ke interface Ethernet 00. Kenapa 00? Karena yang menghadap ke si router 1. Nah, kita setup juga ISIS network point to point. Nah, gitu. Do show ISIS neighbor. Nah, jadi di summary ya, yang tadinya level 1 satu baris, level 2 di baris kedua gitu, jadi kurang efektif pembacaannya. Nah, kita summary digabungkan gitu si router punya gitu. Kan tadi ada 2 baris tuh kayak gini. Nah, ini kurang efektif nih untuk pembacaannya. Karena ada 2 baris ya. Nah, makanya digabung di summary dengan komen tadi network ISIS network point to point kayak gitu. Kemudian tinggal konfigurasi si interface yang menghadap ke router 3 INT E0 atau kenapa belum bisa komunikasi dengan site lain gitu, dengan multi site karena kita belum konfigurasi ISIS pada interface yang menghadap ke router 3. Jadi belum ditugaskan tuh si interface yang menghadap ke router 3 itu untuk menjalankan routing protokol ISIS. Jadi kita masuk dulu ke interface-nya, IP router IS gitu. Jangan dulu deh, kita buktikan dulu ya. Do ping 30 ya, 30. Nggak bisa. Ini 30 ini adalah IP loopback yang ada di router 3. Nah, kita konfigurasi yang tadi kan kita udah masuk nih ke interface-nya. Nih config if udah ini kan configuration interface IP router ISIS itu kan. Jadi tugaskan untuk menjalankan routing protokol ISIS. Nah, langsung kita cek untuk adjacency-nya. Do show ISIS neighbor. Oke, untuk setupnya karena di sini di interface yang mana router 3 yang interface yang menghadap ke mana? Nah, di interface yang menghadap ke router 2 itu dia dipakai konfigurasi ISIS network point to point, maka di lawannya pun di router 2 kita harus setup konfigurasi ISIS network point to point juga. Jadi nggak bisa di satu sisi doang. Karena di sini pasang ISIS network point to point, maka di router 2 pun di interface yang menghadap ke router 3 dia wajib dipasang ISIS network point to point juga. Oke. ISIS network
point to point kayak gitu. Cek lagi. Nah, baru muncul level 2 gitu ya. Karena level 2 itu adalah level yang digunakan untuk menghubungkan area yang berbeda kayak gitu. Setelah keluar gitu kan, ininya udah muncul. Harusnya ketika kita lakukan ping kembali udah bisa kayak gitu untuk konfigurasi IIS ya. Simpel banget kan ya teman-teman kan. Kalau kita paham dari segi konfigurasinya kayak gitu. Simpel banget. Dan konfigurasi yang lainnya pun sama kayak gitu. Untuk IIS single site dan multi site. Single site itu dalam area yang sama, multi site itu yang menghubungkan area yang berbeda kayak gitu. Nah, kemudian di router 1 pusing ya ini. Nah, show IIS neighbor gitu kan, karena di router 1 ini masih level 1 level 2 gitu kan, masih default ya. Nah, kita bisa assign supaya router 1 ini cuma menjalankan level 1 doang, karena kan ini area sama ya, area 1. Nah, dengan router 2 pun harusnya bisa komunikasi dengan level 1 aja gitu. Oke, kita masuk dulu ke si router IIS-nya, router IIS. Nah, kemudian IIS type twin. Nah, kita bisa lihat kita mau assign gitu, kita mau tugaskan si router ini menjadi level 1 doang, level 1, level 2, atau level 2 doang kayak gitu. Nah, karena kita ingin konfigurasinya si router ini level 1 doang gitu kan, karena ini area yang sama ya, kita konfigurasi level 1 aja. Level 1 gitu. Kita cek dulu show IIS neighbor. Nah, masih clear, masih tahap clear gitu kan. Belum muncul. Ada. Untuk router 2 nya pun dia harus dikonfigurasi leveling yang sama untuk bisa saling reach dengan level 1 kayak gitu. Cuman karena ini menghubungkan kita coba hubungkan di single area doang gitu ya. IIS type level 1 twin show dan SIE. Nah, gitu kan udah di assign sebagai level 1. Show neighbor. Aduh. Oke. Nah, jadi level 1 aja gitu. Cuman kan kelemahannya karena ini level 1 doang gitu kan. Di sini level 1, di sini level 1. Ketika level 1, karena level 1 itu tidak bisa menghubungkan area yang berbeda, dia otomatis gak mau komunikasi dengan area yang 2 yang hijau ini. Oke, kembali ke router 2. Nah, karena router 2 ini diassign sebagai level 1 doang, otomatis router 2 gak bisa menjangkau router 3. Kita buktikan. Ping 30. Nah, gak bisa ya. Karena dia level 1, dia gak bisa komunikasi dengan area yang berbeda kayak gitu. Nah, gimana kabarnya kalau misalkan kita pasangnya level 2 doang di dua site router ini. Oke, kita coba router IIS. Ini udah masuk ke kodenya, tapi pengen kelihatan IIS type level 2 only. Nah, gitu. Pindah ke router 1. Kita konfigurasi juga ya. Router IIS type level 2 only. Untuk show dan seksi router IIS. Nah, udah ya. Desain sebagai level 2. Oke. Show show IIS nih. Belum, kita tunggu sampai si database-nya mau menampilkan level 2. Nah, udah muncul ya, level 2 doang. Nah, udah ini level ini level 2. Kemudian di router 2 pun show IIS neighbor. Oke, level 2 doang ya.
Nah, ini muncul nih, baru muncul. Kalau tadi level 1, waduh, ketika kita assign sebagai level 1, si router 3-nya hilang karena level 1 doang, level 1 only itu gak mau komunikasi dengan level 2 only, kayak gitu. Nah, karena router 3 itu level 2 only, nah dia mau nih komunikasi dengan si router 2. Begitupun dengan router 1. Ini router 1 level 2 juga. Harusnya harusnya ketika kita melakukan ping gitu kan, dia bisa kayak gitu kan. Karena level 2 bisa menghubungkan dua buah area yang berbeda seperti itu ya. Nah, harusnya dari router 1 pun untuk level 2 ya. Karena level 2 itu bisa menghubungkan dua area yang berbeda. Oke. Kayak gitu. Itu untuk leveling pada ISIS. Oke, kayak gitu ya. Nah, itu mungkin untuk basic configuration ISIS ya. Simple kan teman-teman. Untuk implementasi ISIS ya. Kalau rekan-rekan semua yang udah paham mengenai ISIS, sudah paham mengenai konfigurasi ISIS, ini pasti tertarik banget nih buat implementasikan di semua labnya gitu ya. Ini jadi kita melakukan ping ke 70. Di mana sih Kak? Masih Mas 70 ini ada di router 7. Kita buktikan. Set dah. Enable show IP interface brief. Nah, betul ya. Dan di sini pun sudah dikonfigurasi. Udah deh. Show ISIS. Show section router ISIS. Nah, di sini juga udah dikonfigurasi ISIS-nya ya. Harusnya ini sudah bisa koneksi ujung ke ujung. Oke, udah bisa koneksi dari ujung ke ujung kayak gitu. Ya, untuk konfigurasi ISIS. Oke, mungkin untuk labnya cukup sih, harusnya sudah selesai untuk labnya gitu kan. Simple ya untuk labnya. Dan dipastikanlah semua rekan yang nyimak dari awal mungkin harusnya udah bisa konfigurasi ISIS dan paham untuk pembuatan network entity title ini untuk netnya. Nah, untuk labnya sudah selesai, materinya juga sudah selesai. Untuk pertemuan hari ini cukupkan sekian mungkin ya. Segi materi pun sudah disampaikan, labnya pun sudah kita lakukan tadi sama-sama. Betul-betul kita konfigurasi dari awal gitu kan. Kita nge-create network entity title-nya gitu kan. Kita kemudian deploy di konfigurasinya langsung gitu. Terus assign si ISIS di interface-nya dan lain sebagainya lah. Udah betul-betul harusnya setelah ini langsung lab lah gitu. Langsung seru banget ya untuk konfigurasi ISIS. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pantang pulang sebelum reply. Dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk hari ini gitu kan. Oke, waktu dan tempat dipersilakan kembali kepada Mbak Risma Inayati. Terima kasih untuk Ananda Muhammad Siddiqul Syah selaku pembawa materi pada pagi hari ini ya. Doa dan harapan mengenai materi yang disampaikan yang untuk pertemuan kali ini, semoga apa yang kita semua dapat hari ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pemateri yang menyampaikan dan tentunya bagi kita semua yang mendengarkan. Sebelumnya saya mau izin sebentar untuk menyampaikan sedikit informasi. Menyusun materi pada D1 dan melihat banyaknya antusiasme audiens dalam mempelajari lebih banyak tentang VXLAN, kami dari pihak BPN berencana untuk membuat sesi khusus di mana dalam sesi tersebut kita akan membahas tuntas lab VXLAN, Unicast, dan VPN. Bagi rekan-rekan yang berminat untuk bergabung dalam pembahasan lab tersebut, kami berencana untuk mengadakan sesi khusus dengan deskripsi sebagai berikut. Pemateri akan dibawakan oleh Bapak Dominator selaku CEO dari Wispat Network. Topik VXLAN, Unicast, Multicast, dan VPN. Untuk lainnya bisa melalui teks. Untuk informasi lengkapnya akan di-share di Telegram grup IT Networking. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mungkin cukup sekian dari kami. Kami ucapkan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan ya mengenai profil BPN itu.
VPN itu apa sih gitu kan? Base Path Network yang mana di sini adalah merupakan training dan consulting dari ID Network. Nah, di VPN itu ada sistem integrasinya nih, gitu kan? Apa aja sih gitu. Nah, yang pertama ada network planning dan design, di mana proses ini tuh meliputi desain topologi dari sebuah network yang bertujuan untuk memastikan nih bahwa jaringan komunikasi itu dapat memenuhi kebutuhan dari pelanggan dengan cepat dan tepat. Jadi jika kalian berminat nih untuk mendesain sebuah topologi nih gitu kan, boleh hubungi kami gitu, hubungi kami di kami BPN gitu. Nah, selain dari network planning and design, ada juga nih network implementation, di mana di sini tuh meliputi proses instalasi jaringan gitu, proses upgrade, dan proses pengamanan backbone perusahaan. Nah, jika kalian berminat untuk instalasi jaringan, terus untuk mengamankan backbone perusahaan, untuk proses upgrade gitu, kalian boleh kontak kami gitu di info@deskat_network. Nah, selain itu juga ada network monitoring, di mana di sini adalah proses pemantauan dan analisa jaringan secara terus-menerus gitu. Nah, terus ada juga network maintenance, di mana di sini jika kalian gitu ada eh, ditawarkan kontrak permasalahan ataupun kontrak tahunan ini gitu yang meliputi pengecekan device jaringan dan troubleshooting. Jadi jika di perusahaan kalian nih terjadi troubleshoot gitu dan adanya kontrak selama tahunan gitu, kalian memudahkan untuk itu. Boleh hubungi kami. Oke, ada juga in-house training, di mana perusahaan BPN juga nih mengadakan training untuk karyawan yang ingin update skill dengan cara mengikuti info training ini seperti itu. Oke, ada juga in-house training, di mana perusahaan BPN juga nih mengadakan training untuk karyawan yang ingin update skill dengan cara mengikuti info training ini seperti itu. Nah, ada juga network assessment, di mana ini tuh metode ini tuh sangat diperlukan ya gitu kan, agar kita bisa mengetahui nih secara lebih mendalam mengenai kondisi jaringan kita gitu, termasuk di dalamnya pada saat pengidentifikasian masalah, resiko, dan cara memperbaikinya itu seperti apa sih gitu. Makanya network assessment itu sangat diperlukan gitu untuk mengetahui nih kondisi jaringan kita itu seperti apa. Gitu. Nah, terus ada juga IT network konsultan, di mana jika kalian butuh asisten dalam permasalahan jaringan kita, kalian boleh konsultasikan saja kepada Bespet Network gitu. Dari setiap permasalahan pasti ada solusinya. Oke, nah terus di sini ada klien ya atau yang pernah bekerja sama dengan kami gitu. Nah, di sini ada beberapa, ada Websom juga, terus ada juga Otoritas Jaringan Keuangan, ada Telenet, nah, terus ada juga Jakarta Internasional, terus ada Phoenix, ada Sutek gitu, ada Fans, boleh dilihat di sini ya. Terus ada juga Ria Busana, kan udah sering dengar juga gitu kan. Nah, di sini ada beberapa lainnya juga gitu. Oke, mungkin ada juga Fujitsu nih gitu kan. Fujitsu tuh mungkin proyeknya masih berlangsung sampai sekarang. Terus ada juga nih Arta Jasa, Kementerian Keuangan, ada SIP juga, ada universitas juga, di mana kita ini jadi trainer gitu kan, mengajar entity juga gitu. Ada H3C juga gitu. Terus ada juga dari bank keuangannya itu Jins Niaga, gitu, ada Metrocom. Nah, terus ada juga proyek negara ya, gitu bisa bilang negara, yaitu Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Yang mana ini mengenai PX-LAN ya. Nah, terus ada juga TIK Polri, terus ada Nokia juga, Mabes Polri, terus ada juga PINS gitu. Terus Indosat, NASA juga, itu kita juga masuk dalam event-event nasional gitu, seperti Papua, Peparnas gitu. Terus kita juga mengajar ya, menjadi trainer di SMK Telkom Makassar juga gitu. Dan lain sebagainya, dan ya, info juga. Oke, nah, selain tadi klien yang sudah kerjasama, kita juga ada nih pengalaman gitu kan, pengalaman yang udah kita lakukan tuh apa aja sih gitu kan. Nah, di sini ada implementasi PXLAN, IPPN multi-site, yang mana tadi sempat dibocorkan sedikit ya di uh, project negara gitu kan, di mana ini kita melakukan ini implementasi PXLAN. Nah, selain itu juga ada redesign MPLS pada IP RAN network gitu. Nah, selain itu juga kita juga ada implementasi Cisco nih, Cisco ACI gitu. Kita juga mengimplementasikan Cisco ini gitu. Selain itu juga ada setup BGP internet dan maintain gitu. Nah, ini project yang pernah kita pengalaman yang pernah kita lakukan gitu. Terus network design juga seperti tadi yang sudah sebelumnya dijelaskan ya, yaitu
kita bisa mendesain topologi nih, seperti itu. Terus ada juga managed service, gitu. Terus ada neo installation IT network, terus ada juga reverse core switch, terus optimization IT network, terus ada juga ATM BGP multi-homing gitu. Terus ada juga pengadaan perangkat jaringan DC. Jadi kita ada pengadaan perangkat nih gitu dari jaringan DC. Terus ada juga setup IT network CCTV juga. Terus IT network assessment gitu kan, assessment. Terus ada juga rollout and device banking gitu. Terus ada implementasi radio server. Terus ada juga setup infra VDC dan DRC gitu. Nah, berikut contoh atau sampel ya dari dokumentasi ya dari proyek-proyek yang sudah kita lakukan gitu dari pelanggan proyek itu. Ini beberapa dokumentasinya yang kita ikut gitu. Nah, gitu. Ada yang ngajar gitu ya, terus ada di perangkat. Oke. Nah, terus selain itu juga di sini best partner itu kan sebagai training ya. Nah, jika kalian berminat nih untuk upgrade skill seperti tadi sebelumnya, nah ini boleh nih gitu bergabung kepada BPN gitu atau Best Partner Network gitu. Di sini ada CCNA dan CCNP yang mana di sini routing switching training gitu. Nah, selain dari tadi profil ya mengenai sedikit menjelaskan ada juga nih produk BPN itu. Produk BPN itu apa aja sih gitu kan. Nah, yang pertama itu ada buku ya atau workbook CCNA Bespat Training Center yang dibuat langsung nih oleh owner kita BPN yaitu Bapak Danu Bioto sebagai CCE dari SPCR-nya gitu. Nah, jika kalian berminat nih ya, berminat untuk mempelajari buku ini gitu kan, untuk mempelajari kita tuh pengen SSNA gitu, mempelajari SSNA itu apa aja sih. Nah, kalian boleh tuh baca buku ini gitu. Di sini itu lengkap untuk kita sertifikasi ke SSNA seperti itu. Selain dari tadi buku SSNA, ada juga nih gitu kan workbook dasar MPLS, MPLS dasar dan L3TVN yang sama dibuat oleh Bapak dan Wiyoto juga gitu. Nah, untuk kalian jika kalian berminat nih untuk mengetahui apa sih MPLS itu gitu dan L3VPN itu seperti apa gitu. Nah, kalian boleh baca-baca gitu kan. Nah, untuk work handbooknya sendiri ini ada di website kita ya gitu. Boleh kalian download gitu. Nah, selain itu juga ada handbook Zoom group meeting. Nah, jika kalian di sini yang misalnya baru nih mengenal Zoom itu gimana gitu. Nah, kalian boleh buka buku ini gitu, boleh baca buku ini gitu sebagai referensi kalian gitu. Dan buku ini juga dibuat oleh Mas Jeki Hendrian selaku tim dari Best Partner Network juga gitu. Nah, ada juga nih handbook tutorial registrasi iPhone dengan CUCM. Nah, ini juga nih kalian jika kalian berminat untuk mempelajari handbook ini gitu. Gimana sih tutorial registrasi iPhone itu seperti apa gitu. Bisa jadi referensi kalian juga. Nah, bisa kalian lihat gitu di website kami gitu. Dan buku ini juga dibuat ya oleh Mas Itang Asep Sofiandi yang mana merupakan tim Best Network juga gitu. Nah, terus ada juga nih handbook stacking Cisco Switch 3750 gitu. Nah, jika kalian nih punya perangkat nih misalnya punya perangkat Cisco Switch 3750, tapi gimana sih caranya gitu kan. Nah, kalian boleh baca-baca terus sebagai referensi nih handbook ini gitu. Kalian boleh kunjungi website kami gitu. Dan buku ini atau handbook ini juga dibuat oleh Mas Danang ya, Mas Danang Kurniawa selaku tim dari Best Partner Network juga. Nah, tadi selain dari buku ya, yang produk kita itu ada juga ini apa baju gitu kan. Jika kalian tertarik nih baju ini gitu, ada bacaan Never Stop Ngoprek kan. Jika kalian tertarik untuk membelinya gitu, boleh dengan site-nya tertera ya di sini dan boleh info lebih lanjutnya ke info@bestpartnetwork ya. Oke, nah selain dari warna biru ya, ini ada juga nih satu lagi warna hitam dengan captionnya beda ya, pantang pantang pulang sebelum meeting atau reply gitu. Nah, jika kalian tertarik gitu, boleh info aja di email kita ya, info@bestpartnetwork. Nah, di sini tertera lah beberapa ukuran dan yang ada yang panjang juga seperti itu. Oke, mungkin sekian ya dari saya sekarang yang sedikit menjelaskan mengenai profil dan produk dari BPN ini. Jika kalian ingin lebih tahu lanjutannya bagaimana, boleh kalian info aja gitu. Atau kalian bisa email di info@bestpartnetwork gitu. Baik,
Sekian dari saya. Terima kasih. Salam pantang pulang sebelum goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.